Disiarkan langsung dari studio MNC Conference Hall Ainus Tower, Jakarta. Inilah Rakyat Bersuara bersama Aiman Wicaksono. Pemerintahan baru berjalan 6 bulan namun dihantam luar dalam. Ada PHK massal yang sering kita dengar di berbagai media, unjuk rasa hingga tekanan ekonomi global. Kebijakan tarif impor Amerika Serikat 32% khusus untuk Indonesia membuat rupiah sempat ambruk Rp17.000. Pertanyaannya, kini Indonesia harus apa? Dan akankah kita baik-baik ke depan? Saya Aiman Wicaksono. Inilah Rakyat Bersuara. Saya akan undang langsung ke panggung Rakyat Bersuara Mardiansyah Semar, Bung Semar, Ketua Rampai Nusantara. Bung Semar, apa kabar? Baik. Mohon maaf lahir batin. Kemudian ada Bung Ferdinand Hutahayan, politisi PDI Perjuangan. Apa kabar Bung? Lama tidak ketemu di TV. Ya, biasa mencari ilmu. Oke. Kemudian ada Bung Andi Azwan, Wakil Ketua Umum Prabowo Mania 08 dan juga politisi Partai Perindo. Oke. Selamat malam. Kemudian juga Refli Harun, pakar hukum tata negara. Oke. Bung Refli, apa kabar? Wah, sekarang menggunakan topi agak lain nih. Kurang sehat. Oke. Karena Aiman undang, saya datang. Wah, luar biasa. Terima kasih dan saya doakan semua, didoakan seluruh rakyat Indonesia lekas pulih. Amin, amin, amin. Soalnya Pak Prabowo sudah nanya saya nanti, katanya mau undang saya katanya. Wah, oke, luar biasa. Nanti cerita soal itu. Oke. Kemudian, silakan Bu. Oke. Kemudian ada pengamat politik, ya, Bung Ray Rangkuti. Selamat malam, Bung Ray. Ya, silakan Bung Ray. Yep. Dan ini yang baru saja viral di berbagai media online, portal, adalah Pak Amir Hamzah, pengamat intelijen dan geopolitik. Pak Amir, apa kabar? Ini kalau dibilang pengamat intelijen cocok ya Pak, nggak kelihatan soalnya. Silakan Pak Amir. Siap. Nanti kita akan bicara soal apa yang Anda sampaikan ya di berbagai online media online, portal. Namun saya ingin langsung ke Bung Ferdinand Hutahayan. Bung Ferdinand, di mata Anda seorang politisi PDI Perjuangan, apa yang terjadi dengan Indonesia saat ini? Ya, terima kasih Mas Aiman, terima kasih. Kemarin, bentar, sebelum saya tanya itu, kemarin ada pertemuan petinggi Gerindra ke Teguh Umar tampaknya ya. Apakah Pak Prabowo ikut? Mohon maaf, kita tidak bisa menyampaikan apapun terkait. Tapi ada mobil Mawang Putih soalnya tuh. Sekali ada pertemuan, tetapi tentang apa dan siapa kita dilarang untuk menyampaikan saat. Oh, dilarang, oke. Nanti kan akan ada waktunya. Bebas. Nanti akan ada waktunya disampaikan secara resmi. Oke, tapi intinya baik. Bahwa betul ada petinggi, betul ada pertemuan. Betul ada pertemuan. Oke, dan sikap PDI Perjuangan tetap kritis, tidak berubah. PDI Perjuangan sikapnya sampai saat ini akan selalu bersama dengan rakyat. Oke, kan semua partai juga begitu pasti. Ya. Oke. Sekarang saya bertanyakan kepada Bung Ferdinand Hutahayan, apa yang ada di benak Anda? Ya, pertama kondisi saat ini. Ya, pertama kita melihat bahwa saat ini kekeliruan paling mendasar bagi bangsa kita adalah kita tidak memiliki pemimpin saat ini, tetapi memiliki penguasa, memiliki bos. Kenapa demikian? Karena pemimpin itu adalah mengarahkan, menunjukkan jalan, membawa yang dipimpinnya kepada jalan yang memang dibuka oleh pemimpinnya. Nah, sekarang yang terjadi adalah kita hanya memiliki seorang penguasa, seorang bos yang merasa bahwa semua yang dipikirkannya, semua yang diucapkannya itu adalah sebuah kebenaran dan yang lain harus ikut. Maka ketika dari awal-awal pemerintahan pasar merespon kabinet dari pemerintahan Pak Prabowo ini dengan sentimen negatif, Pak Prabowo kan malah menanggapinya dengan, ya menurut saya dengan kata yang tidak patut. Ya, saya tidak ingin mengucapkannya tapi semua sudah mendengar. Nah, persoalan kemudian semakin timbul karena apa? Pejabat-pejabat di kabinet pemerintahan Pak Prabowo ini banyak yang sedang belajar menjadi pejabat.
tidak menguasai bidangnya, malah hanya cenderung berbicara dan membuat kisruh situasi di negara kita. Banyak masalah, persoalan di ketenaga kerjaan. Kita melihat menaker dan wamenaker hanya menjawab dengan bahasa-bahasa yang sepertinya tidak menyelesaikan masalah, tetapi hanya terlalu menunjukkan bahwa seolah-olah dia sedang berpihak kepada rakyat. Kalau yang cara seperti itu layaknya ya sudah jadi aktivis jalanan, jangan jadi pejabat. Karena ini mengurus negara. Dan di pejabat-pejabat yang lain juga melakukan hal yang sama. Maka kekisruhan terlalu banyak terjadi di negara kita pada masa 3 bulan 100 hari. Dan terus berlanjut sekarang kita diterpa oleh banyak situasi. Makanya Pak Prabowo melakukan efisiensi anggaran sampai saat ini yang memukul banyak sektor. Tapi ini harus kita dukung karena memang negara kita perlu berhemat mengingat ada jatuh tempo utang kita yang sangat besar di periode. Dulu, sebelum Anda ke sana, Anda setuju dengan apa yang disampaikan oleh Bung Ferdinand, Bung Semar atau mungkin Bung Andi Azwan? Ada yang mau komentari? Oke, Bung Semar silakan. Ya, kalau menurut saya Bung Aiman, setiap masa itu kan dan setiap pemimpin pasti ada persoalan tersendiri. Setiap tantangan zaman dihadapi oleh Bung Karno, oleh Pak Harto, bahkan oleh Pak Habibie yang hanya hitungan bulan atau tahun saja juga menghadapi tantangan yang begitu besar. Timur lepas dan lain sebagainya. Termasuk juga ketika Ibu Mega menjabat dan lain sebagainya. Itu tantangan-tantangan yang menurut saya memang tidak bisa dipungkiri, pasti akan terjadi di setiap pemimpin. Tapi ada kritik tadi cara pemerintah misalnya? Ya menurut saya cara pemerintah orang kan beda-beda. Kalau misalnya dulu kita melihat gaya pemimpinnya Bu Mega seperti apa dan sekarang seperti apa, Pak Jokowi seperti apa, itu kan karakteristik yang memang dimiliki oleh masing-masing pemimpin. Bahwa ada persoalan-persoalan negara yang sekarang dihadapi, kan itu yang menjadi PR kita untuk kita selesaikan. Jadi ketika kita melihat bahwa ini jauh lebih punya kepentingan adalah masa depan bangsa, jauh lebih kepentingan soal bagaimana negara ini ke depan untuk bisa melewati berbagai macam persoalan baik dari dalam maupun dari luar, dan apalagi sekarang ancaman dari luar begitu besar ya, termasuk kemarin ancaman resesi dan lain sebagainya. Yang poin paling utama bagi saya, menurut saya, sekarang ini apa yang dilakukan oleh negara kita atau oleh warga negara kita bersatu, bangun persatuan dan kesatuan, bahwa memang ada perspektif yang berbeda-beda, cara melihat persoalan itu soal yang wajar saja. Anda nggak mau bantah tadi apa yang sampaikan? Saya mau bantah. Okay. Soal apa itu? Silakan Bung Andi Azwan. Karena tadi kan spesifik di presiden misalnya, menteri-menteri, bahkan wakil menteri. Ya terlalu dini ya. Kalau menurut saya begini ya, bahwa 3 bulan, 6 bulan, banyak juga kabinet yang memang tidak terdiri dari menteri-menteri yang sebelumnya masuk dalam birokrasi dan lain sebagainya. Dan sekarang enggak, kan paling penting itu output dari pemerintah, bukan juga gayanya. Ini pertama-tama saya mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri, mohon maaf lahir batin dari kami Prabowo Mania. Saya ingin ini, agak lucu Bung Ferdinand ini mengatakan bahwasanya Pak Prabowo itu negatif. 100 hari itu 80,9% loh. Ya. Ke tingkat kepuasan. Approvalnya. Rating approvalnya, kepuasannya loh. Di mana bahwa dia itu adalah negatif? Tidak ada. Mesti belajar lagi lah Bung Ferdinand. Tunggu dulu sebentar. Saya masih lagi. Oke, silakan. Ya. Kedua, mengenai wamenaker dan nakar. Mereka sudah bekerja loh. Ya. Coba. Belum ada sejarah di Republik ini ya bahwa ojol itu mendapatkan bantuan hari raya. Baru kali ini Presiden Prabowo memberikan itu. Artinya apa? Negara hadir di sana. Ya, bagaimana memperhatikan rakyat kecil. Jangan salah bahwa Pak Prabowo ini kan populis. Selalu memikirkan bagaimana isi perut masyarakat, isi kantong masyarakat, dan isi otak masyarakat. Siang malam dia bekerja, dan menteri-menterinya pun bekerja. Coba ingat, untuk Kementerian Pertanian kita lihat. Ketika Bulog diselesaikan, sekarang apa? 2000% peningkatan dari hasil panen. Hari Raya, bulan Ramadan tidak ada gonjang-ganjing. Kalau tahun kemarin gonjang-ganjing.
Ini adalah bukti dari kerja keras menteri-menteri Pak Prabowo. Nggak ada itu yang namanya negatif kalau kita lihat. Berjalan secara realnya. Dan mereka bekerja dengan keras. Mestinya kita ini juga membantulah presiden dengan kapasitas kita gitu loh. Ya, silakan Bang. Ya, jadi memang apa yang disampaikan oleh sahabat saya Mas Andi ini ya wajar sebagai pendukung Pak Prabowo. Itu lumrah. Tetapi yang kita lihat sekarang fakta di lapangan yang terjadi adalah keluhan dari masyarakat cukup tinggi terkait situasi yang ada. Dan yang paling kita persoalkan itu adalah cara pemerintah merespon persoalan yang ada. Ya, cara pemerintah merespon persoalan yang ada ini cenderung seperti agak santai, terlambat, dan hanya bicara. Santai di mana misalnya? Seperti yang terbaru. Ketika Donald Trump mengumumkan tentang tarif impor produk terhadap Indonesia dikenakan 32%, kita itu meresponnya dengan sangat lambat. Negara-negara lain sudah memberikan respon yang menunjukkan apa yang harus dilakukan. Karena apa? Pasar itu butuh mendengar pemimpinnya bicara kita mau apa dan mau kemana. Nah ini yang tidak didapat, bahkan ketika IHSG kita anjlok, Presiden malah berkata, oh tidak apa-apa, tidak khawatir, kita punya fundamental yang kuat. Seharusnya kan pelaku-pelaku pasar ini menunggu arahan dari pemimpin kita, apa yang akan dilakukan pemerintah ketika situasi ini terjadi. Nah itu yang tidak ada, kalau hanya jawaban meyakinkan tenang saja, itu bukan sebuah kebijakan. Itu hanya sebuah kalimat menenangkan tetapi bukan kebijakan. Yang ditunggu pasar adalah langkah kebijakan yang konkret. Itu yang penting, bukan sekedar kalimat tenang saja. Nah itu salah satu yang saya maksud. Sebentar dulu. Cara pemerintah merespon. Silakan Bung Andi. Ya, Bung Ferdinand, cepat loh responnya. Ibu Sri Mulyani sudah mengatakan juga fondasi kita nih kuat, APBN kita. Ya, itu sudah dikatakan dan dia mengundang semua stakeholder, organisasi-organisasi, ya, untuk hadir, untuk bisa memberikan pencerahan kepada mereka. Walaupun pasar pada saat itu kaget, wajar, seluruh dunia, even di Wall Street, itu merah. Itu wajar karena kaget. Ini kan negara, dunia ini kan uncertainty gitu loh. Yang dulu, itu biasanya role based multilateral, sekarang unilateral. Jadi sendiri-sendiri. Udah gak ada lagi itu NAFTA gitu kan. Udah gak ada lagi itu yang namanya IMF yang punya fungsi. Bank Dunia gak punya fungsi sekarang. Betul. Sekarang gak terdengar itu. Tidak terdengar semua. Ya kan. Sekarang bagaimana memprotek diri kita. Memprotek negara kita. Coba apa yang dilakukan. Gerak cepat langsung. Menko Perekonomian bergerak cepat. Presiden Prabowo bergerak cepat. Hari ini dikumpulkan, kebetulan tadi saya hadir dari sana, hari ini dikumpulkan sejumlah pelaku usaha, termasuk para menteri untuk menyampaikan informasi-informasi terkait dengan ekonomi yang positif begitu ya. Benar kan saya katakan bahwa itu positif bahwa kita, APBN kita kuat untuk itu. Even termasuk MBG juga sudah masuk dalam blanket itu, di APBN itu. Nggak ada itu. Oke. Inilah, kita ini harus memberikan pencerahan, memang kita akui. Presiden itu mengakui masalah komunikasi. Masalah komunikasi. Bahwasanya komunikasi memang belum begitu mulus di pemerintahan sekarang. Dan itu pasti akan diperbaiki. Tapi yang jelas apa yang dilakukan, langkah-langkah yang dilakukan itu sudah merupakan kebijakan yang pro rakyat. Ingat ya, kita itu tidak model Kanada, model Cina, dia punya perekonomian yang kuat, dia bisa melawan. Tapi kita lakukan adalah bagaimana kita menghimpun negara-negara ASEAN bersama-sama untuk mengadakan pendekatan kepada pemerintah Amerika Serikat untuk itu. Bagaimana bisa ya, mungkin karena begini, ada 20 negara yang kena reciprocal itu, tarif itu. Indonesia nomor 15. Karena kita surplus 18 miliar. Dan itu masalah sebenarnya. Itu masalahnya karena sebetulnya. Kita surplus saja. Ya kan? Nah makanya diusahakanlah ya Pak Presiden mengutus Menko Perekonomian untuk bisa bernegosiasi di sana. Begitu Bang Ferdinand. Ya. Oke. Ada anomali yang disampaikan sahabat saya ini tentang ekonomi Indonesia. Tadi disampaikan fundamental ekonomi kita kuat, tapi di sisi lain berkata kita tidak seperti Cina dan Kanada yang ekonominya kuat. Jadi sebetulnya ekonomi kita itu kuat atau lemah sih sekarang? Ekonomi kita itu kuat untuk menghadapi ya uncertainty world ini. Ya, saya katakan kenapa NAFTA
Kanada, Meksiko dan Amerika yang dibuat oleh Amerika, ya, itu melakukan reciprocal juga 25% loh. Kan artinya apa? Udah nggak ada teman di dunia ini. Artinya apa? Unilateral sekarang, bukan multilateral. Justru apa yang Anda sampaikan itulah yang terjadi sekarang. Nah, kami melihat bahwa yang dilakukan pemerintah responnya terhadap situasi yang terjadi menurut kami itu lambat. Responnya kurang cepat karena pasar ini butuh mendengar pemimpinnya. Ketika alarm berbunyi, pemimpin itu harus berbicara dan bersuara. Apa yang harus disampaikan kepada publik terkait kebijakan. Bukan bicara tenang saja fundamental ekonomi kita kuat. Tetapi harus langkah konkret kita akan melakukan ini antisipasi. Kita sudah paham antisipasinya ini. Itu yang mau kita dengar dari pemerintah. Dan kita tidak mendengar itu bro. Come on, itu sudah dibicarakan. Sudah diinformasikan. Sudah. Kapan dibicarakan? Baru hari ini dikumpulkan. Salah, bulan Maret sudah ada itu. Bulan Maret sudah ada. Sudah bicara ketika diumumkan bahwasanya ada ya oleh kebijakan tarif baru oleh Amerika, Ibu Sri Mulyani sudah lakukan. Kenapa kebijakannya tidak ada ketika memang dari Maret sudah diantisipasi? Bagaimana kebijakan nggak ada? Seperti apa kebijakan? Coba? Apa respon pemerintah terhadap situasi yang jelas ada? Itu dia mengkalkulasi ulang ya untuk ekspor kita. Ya, mengkalkulasi ulang. Import kita juga kalkulasi ulang. Makanya ada namanya bulan Maret. Saya sampaikan. Faktanya bulan Maret Indonesia masih berkutat soal Apple TKDN-nya yang mau masuk ke Indonesia. Sekarang begitu kejadian Indonesia menjerit mau menderegulasi soal TKDN termasuk Apple. Jadi kalau Anda bilang sudah diantisipasi itu tidak benar karena faktanya. Soal Apple saja itu Apple yang mau masuk Indonesia. Kalau itu. Sudah dilakukan. Kenapa Anda sekarang tidak ada kebijakan? Anda Google lagi, buka lagi, lihat. Pemerintah sudah melakukan apa yang terbaik untuk karena justru ukuran terbaik versi Anda dengan kami itu berbeda. Versi terbaik Anda itu terlalu rendah bagi kami. Masalahnya itu. Apa yang dilakukan pemerintah sudah tepat untuk kalau itu. tidak bisa mencerna dengan cermat, secangkir kopi hangat yang nikmat akan menemani kita dalam Rakyat Bersuara hari ini. Jangan lupa, dan kami akan segera kembali sesaat lagi di Rakyat Bersuara. Kembali di Rakyat Bersuara, saya ingin sekarang langsung ke Pak Amir Hamzah. Pak Amir ini beberapa jam yang lalu sempat viral di media sosial dan juga beberapa media online yang menyatakan bahwa ada invisible hand, tangan-tangan tak terlihat yang ingin merusak pemerintahan saat ini, Pak Prabowo terutama. Betul Anda mengatakan itu? Iya. Pakai ini Pak, mohon maaf. Oke. Terima kasih. Iya. Jadi gimana nih? Anda mesti pertanggungjawabkan pernyataan Anda nih. Selain pernyataan saya itu, kalau Anda buka beberapa medsos beberapa waktu lalu, ya, Pak Hendro Priyono juga kan sudah memberikan peringatan. Walaupun beliau tidak mengidentifikasi secara jelas. Tapi Pak Hendro menyatakan bahwa mengajak bangsa kita ini untuk waspada. Karena sekarang ini ada intelijen dari Amerika. Dari Amerika? Amerika dan Inggris. Oke. Yang sengaja melakukan operasi di Indonesia. Oh, jadi dari luar nih? Dari luar. Meskipun bentuknya belum tentu orang asing, orang bule belum tentu ya? Ya bisa macam-macam, ya. Misalnya kalau Anda baca sejarah, yang membocorkan Anwar Sadat itu ke Mossad kan ajudannya sendiri. Oke. Gitu kan? Gitu. Nah itu udah lama. Kalau Anda buka sejarah misalnya tentang beberapa kasus yang menyebabkan Tito naik pangkat, ya, dengan menangkap yang dari Malaysia itu, sebenarnya informasi awalnya itu dari Mossad, bukan dari. Oke, kita bicara soal ini. Nah, jadi masalahnya siapa yang melakukan dan apa tujuannya? Tentu kan sudah kita identifikasi secara nyata. Tapi ada hal-hal yang bisa kita lihat, misalnya ada pertanyaan misalnya, kenapa kita hanya menyebut intelijen Cina dan intelijen Inggris dan Amerika, tapi beliau tidak menyebut ada intelijen Cina misalnya. Ini Pak Hendro Priyono. Pak Hendro Priyono. Nah, tetapi terlepas dari itu, ini berarti bahwa apa yang saya katakan itu ada benarnya. Lalu kita lihat misalnya katakan orang-orang di sekeliling Pak Prabowo
Anda mungkin barangkali mengenal Dasko sebagai seorang politisi aja. Tapi Anda tidak pernah tahu bahwa sebelum era reformasi justru Dasko lama bertugas di dunia intelijen. Nah, Anda bisa konfirmasi ke dia. Nah, sehingga ini bisa kita baca dalam langkah-langkah kegiatan Dasko sebagai orang kepercayaan Prabowo. Maksudnya gimana nih? Nah, contoh misalnya katakan, kenapa dia diserang? Pak Dasko diserang gitu? Ada hubungan dengan judi online di Oh, ini di Tempo kemarin itu. di Kamboja gitu kan. Padahal itu masalahnya adalah sebagai komisaris dari salah satu perusahaan MNC yang kerjasama dengan perusahaan di Kamboja untuk properti. Bukan MNC. Jadi di portofolio MNC dituliskan sempat ada hubungan dengan perusahaan namanya Golden Entertainment. Bukan kaitan ke MNC. Jadi saya harus luruskan. Bukan. Dasko pernah kan jadi komisaris di situ. Iya, tapi bukan kaitan MNC ke judi online, bukan. Oh, iya. Nah, jangan, ini saya perlu klarifikasi. Oke. MNC ini kan kerjasama dengan salah satu perusahaan properti di Kamboja. Karena saya sudah baca juga di majalah itu. Oke. Oke. Lalu kita lihat misalnya sekarang dari masalah Trump. Oke. Maksudnya Pak Dasko ini diserang oleh pihak luar. Pihak luar bisa aja menggunakan orang dalam. Gitu. Oke. Ya, kan cara-cara intelijen. Maksudnya Tempo. Orang dalamnya Tempo. Bisa. Contoh misalnya. Oke. Ya nggak apa-apa, kita dengarkan dulu. Oke. Satu. Terus kemudian, jadi orang di sekelilingnya Pak Prabowo ini diserang semua. Pak Dasko satu. Kemudian Safri Samsudin. Pak Safri. Kemudian Pak Hashim gitu kan. Tiga-tiganya diserang. Apa tujuannya? Ya kan itu kan untuk merusak legitimasi Pak Prabowo gitu kan. Oh, kenapa nggak langsung ke Pak Prabowo misalnya? Karena cara-cara itu kan bisa macam-macam orang tempuh. Kalau langsung ke Pak Prabowo kan tentu ini kan ada yang menjaga. Nah. Kalau Pak, tadi udah sebutkan Pak Dasko. Nah. Kalau Pak Safri dan Pak Hashim, serangannya bentuknya seperti apa? Kan Anda mesti pelajari dulu. Apa yang dilakukan oleh Pak Prabowo ini supporting dari mereka itu apa? Coba Anda ikuti misalnya sekarang kegiatan Pak Safri Samsudin selaku Menteri Pertahanan maupun sebagai Ketua Dewan Pertahanan Nasional. Ya. Di mana beliau melakukan kegiatan-kegiatan itu? Kan sangat luput dari pantauan media massa kan. Itu karena apa? Karena mereka tahu bahwa ada unsur-unsur yang sengaja akan mengacaukan mereka sehingga mereka melakukan hal-hal itu juga untuk melakukan counter terhadap itu. Misalnya apa? Saya belum nangkap ini. Kalau mereka misalnya melakukan pertemuan di sini, kan gampang dipantau. Oke. Ya kan? Pak Safri dan Kemenhan misalnya gitu. Ya. Oke. Lalu kalau kita lihat perkembangan apa yang dilakukan oleh Pak Prabowo, pasti ada supporting yang kuat dari mereka. Tanpa supporting dari mereka, tentu Pak Prabowo tidak bisa melakukan kebijakan seperti yang dikatakan oleh saudara ini tadi sebagai pendukung Pak Prabowo gitu. Oke, jadi kegiatannya lebih ke tidak terlalu diekspos karena bisa jadi serangan sewaktu-waktu. Iya. Itu Pak Safri. Kalau Pak Hashim? Sama juga. Oke. Sama juga. Makin muncul ke permukaan, makin gampang muncul ke permukaan akan makin. Dan itu oleh intelijen asing, Anda mengatakan itu? Ada intelijen asing dengan mereka menggunakan kaki tangan yang ada di dalam, gitu kan, yang bisa kita lihat. Tujuannya melemahkan pemerintahan Pak Prabowo. Sudah pasti. Apalagi Anda bisa melihat bahwa ada hal-hal 10 tahun peninggalan Presiden Jokowi, korupsi, penyalahgunaan wewenang, pelanggaran konstitusi, pembohongan publik, segala macam. Yang itu berlangsung 10 tahun. Apakah itu bisa diselesaikan oleh seorang Prabowo hanya dalam waktu 200 hari? Tanggal 10 nanti, tanggal 20 nanti baru 180 hari masa jabatan dia. Sebentar dulu Pak. Jadi menurut Bapak, Pak Jokowi melakukan pelanggaran konstitusi. Begitu? Iya.
Pak Jokowi membiarkan korupsi, begitu. Pak Jokowi tadi apa lagi tuh? Pembohongan publik. Melakukan pembohongan publik yang mestinya itu diselesaikan oleh Pak Prabowo. Ya sekarang menjadi beban dia. Iya. Iya. Nah ini harus ditanggapi nih oleh kalian nih. Iya. Kan bukan. Makanya tapi dengan memberikan batasan tadi kan. Kalau Batasannya Pak Jokowi adalah- nanti Bung Semar yang jawab nanti. Nah, yang saya bilang batasannya adalah ini kan kesalahan sudah berlangsung 10 tahun. Ya. Apa bisa diselesaikan dalam waktu 180 hari masa jabatan kan baru. Maksudnya ekspektasi publik terlalu tinggi karena kerusakan yang kemarin begitu besar dan dibebankan kepada Pak Prabowo. Nah, masalahnya Menurut sekarang Anda nih ya, bukan menurut saya nih. Ya. Nanti jadi saya mau bilang masalahnya sekarang adalah Pak Prabowo kan selalu bilang saya terpilih sebagai presiden ini kan mendapat mandat dari rakyat. Ya. Ya kan? Nah, mandat dari rakyat itu adalah minta hukum Jokowi gitu kan. Maksudnya Bisa ini nggak bisa fokusnya kepada masalah intelijen. Ini sudah melebar-lebar dari substansi yang dibicarakan. Ini jarang satu kursi bisa. Aneh juga buat saya ini. Ya kan? Karena begini Pak, jadi ini banyak sekali ya hal-hal yang Makanya tadi sepakat dulu mestinya. Kalau gitu Bung Rey sama Bung Refli istirahat dulu ini. Nggak tahu silakan nggak apa-apa. Ini perlu dijelaskan tapi. ya jadi begini Pak. Ya, sebetulnya kita ini harus kepakaran Bapak adalah intelijen. Kita dipertanyakan masalah substansinya adalah intelijen itu tadi. Saya setuju untuk itu. Sekarang melebar untuk bicara bahwa itu adalah Jokowi bermasalah. Gara-gara Bang Rey nih. Ya, nah ini lagi dipicu lagi sama Bang Ren ya. Jadi begini Pak, kita ini satu barisan ini, ya. Kita ini satu barisan. Jadi kita bicara ini adalah bicara ya tentang substansi masing-masing. Kita ini adalah pendukung pemerintah Pak, ya. Ya kita ini mensukseskan semua program-program pemerintah Pak. Pak Prabowo harus mengerti. Ya. Jadi ini ada kesinambungan gitu loh. Jadi yang kita bicarakan sekarang ini adalah apa yang Bapak bicarakan dengan kepakaran Bapak. Iya. Ya. Itu Pak maksud saya. Jangan dipancing sama mereka Pak. Bukan dipancing memang itu. saya mau mempertegas. Bukan pancing. Dia Dan kan pernyataan mempertegas Bapak sikap ini saya. menurut saya menarik juga itu seperti Dan kalau kita bilang bahwa masyarakat memberikan mandat agar Pak Prabowo menghukum Jokowi bukan sesuatu. Saya coba merespon ya. Saya profesional, coba. gitu kan. Nah, Terima tapi kasih Anda Bung mau Rey. misalnya. Terima kasih Bung Rey atas materi barunya. Saya coba merespon ya. Bicara mandat rakyat kan tidak bisa bicara orang per orang. Kalau bicara mandat rakyat itu didapatkan Pak Prabowo 58, sekian %. Itu sudah diakui juga oleh Pak Prabowo bahwa itulah dukungan dari Pak Jokowi dan Mas Gibran. Bahwa Pak Prabowo meyakini juga bahwa rasanya sulit untuk memenangkan pertarungan kontestasi Pilpres jika memang tidak mendapatkan dukungan dari Pak Jokowi. Nah bicara mandat, bicara mayoritas. Bukan bicara mandat 1-2 orang, 10-15 orang. Tapi ketika bicara mandat rakyat secara mayoritas, apakah yang diinginkan rakyat tidak bisa diklaim bahwa rakyat menginginkan Pak Jokowi. Sampai detik ini rumah Pak Jokowi ribuan orang bahkan untuk datang tanpa diundang. Bahkan ada yang bilang wisata. Iya wisata dan lain sebagainya. Yang menurut saya Mendagri. itu salah satu indikator bahwa rakyat masih mencintai Pak Jokowi. Bahwa ada kekurangan di pemerintahan Pak Jokowi tidak bisa juga kita pungkiri. Tapi bahwa juga ada prestasi yang perlu diapresiasi ya harus kita akui juga. Dan bahwa Pak Prabowo sekarang ini soulmate-nya Pak Jokowi ya harus kita terima juga kan gitu ya. Jadi kalau misalnya memang ada para pendukungnya Pak Prabowo yang dulunya 2014, 2019 rasa sakit hatinya sama Pak Jokowi masih membekas, ya mohon dipahami juga bahwa pemerintahan sekarang ini terbangun hasil dari kerjasama politik antara Pak Prabowo dan Pak Jokowi. Tapi saya tanya dulu Pak Amir waktu 2014, 2019 mungkin pendukung Pak Prabowo, bukan? Pendukung Pak Prabowo, pakai mic, mohon maaf Pak. Saya dari dulu nggak pernah mendukung siapa-siapa. Oke, jadi Anda kan? posisinya independen, Iya. tengah. Kan? Nah, Apa yang Anda sikap sampaikan saya itu adalah, sikap saya terhadap pemerintah adalah mana yang benar kita dukung. Oke. Ada yang perlu kita kritik, ada yang perlu kita tolak gitu kan. Jadi apa yang Anda sampaikan ini genuine, apa adanya, orisinal. Apa adanya gitu kan. Oke. Dan Anda meyakini bahwa apa yang Anda sampaikan adalah suara juga bagian dari suara rakyat. Iya.
Kalau boleh saya tambah ya Pak ya. Boleh ini kalau boleh ya. Boleh nggak Pak? Apa dulu Bang Rey nih? Ya, makanya saya Silakan aja. Oh silakan Pak ya. Saya menangkap apa yang mau Bapak sebutkan ini. Kan kita ini bicara soal hantaman dari dalam, hantaman dari luar. Pak Amir mau mengingatkan kita, salah satu hantaman dari dalam itu adalah masa lalu. Gitu. Masa lalu yang itu merupakan tantangan Presiden Prabowo sekarang untuk diselesaikan. Apa itu? Saya mengutip Bapak tadi ya. Misalnya dugaan pelanggaran konstitusi yang dilakukan oleh Pak Jokowi. Kedua, kemungkinan adanya apalagi tadi Pak? Anda ini udah terlalu melenceng. Tunggu dulu. Bukan, Bung. Tunggu dulu, Begini Bung. Tunggu dulu. Kan ini konteks, kan katanya mau dibuat ke konteks ini kan. Pak Amir mau mengatakan tantangan kita di dalam ada yang bersifat dari invisible hand, tapi ada juga yang bersifat masa lalu. Yang masa lalu itu apa? Berkenaan dengan tata kelola pemerintahan Pak Jokowi yang diwariskan kepada Pak Prabowo. Yang oleh karena menurut Pak Amir nih, kalau Pak Prabowo nggak menyikapi ini, kira-kira akan sulit kita menghadapi masa depan itu. Apa antara lain? Antara lain adalah soal dugaan pelanggaran konstitusi. Apalagi tadi Pak? Korupsi. Yang OCCRP itu ya Pak Pelanggaran ya. konstitusi yang mana? Yang ketiga adalah apalagi tadi Korupsinya Pak? yang mana gitu loh. Hah? Iya, yang mana Pembohongan gitu. publik gitu. Nah, tapi itu dijelaskan juga. Saya Iya, setuju. dijelaskan juga dong. Jadi Maksudnya jangan kunci juga yang- akhirnya sesat kalau informasi Presiden gitu Prabowo loh. tidak Sesat memiliki- informasi yang disampaikan Ya oleh kan, sikap Pak Amir terhadap diperkuat isu oleh ini, Ray Rangkuti dengan ini penggiringan artinya sesuai dengan apa yang setidaknya menjadi menurut pikiran Pak Ray Amir, Rangkuti gitu loh. kita ini Memangnya kan mesti bisa- diberi kan penjelasan. Iya, nggak bisa persoalan yang bicara besar soal gitu. Jangan Pak Jokowi bicara korupsi. Mana menggiring buktinya? opini itu. Ini kan kasus hukum. Mana buktinya Pak Jokowi korupsi? Mana buktinya pelanggaran konstitusi yang dilakukan Nah, waktu zamannya Pak Jokowi? itulah- Silakan disampaikan gitu loh dengan jelas. Itulah pentingnya Jangan kita juga sama-sama penggiringan opini mendesak yang akhirnya KPK sesat informasi, nggak bisa. untuk menindaklanjuti Nggak laporan bisa, masyarakat Rey. terkait Nggak bisa dengan penggiringan opini pengaduan dijadikan alat, dan laporan gitu ya, untuk masyarakat menentukan yang Pak dibawa Jokowi, ke nggak KPK bisa. itu. Bung Rey, Nggak jangan bisa menggiring, silakan. jangan menggiring itu. Hah? Gitu loh. Ya kan? Gimana? Ini sudah dijelaskan kan? Jelaskan oleh apa? Bang Amar. Kalau kita Yang bicara masalah bukan korupsi, kita ya, bukan tadi kita kan ada yang salah satu menjawab poin. itu. Korupsi. Yang Dari dulu menjawab- tuh korupsi ada. Bukan Ya? kita yang menjawab itu. Yang menjawab itu aparat penegak hukum. Silakan. Maka sudah dilaporkan Pak Jokowi ke udah sampaikan, KPK. jika memang ada Sekarang bukti-bukti kita silakan. tunggu Jangan KPK. bermain di opini publiknya dong. Apakah KPK Kalau mau memang bicara soal menindaklanjuti ini hukum, atau silakan tidak? aparat penegak Kan hukum kira-kira itu lakukan. makanya. Pak Jokowi nggak keberatan. Kan sudah dilaporkan. Pak Jokowi nggak keberatan. Oleh karena itulah Silakan. kita tunggu. Gitu loh. Pak. Mana Kita pelanggaran tunggu yang bisa KPK. dipertanggungjawabkan? Jangan Silakan aja. KPK ini ke Gitu loh. oposisi kencang Ya, ke ini kan- dalam pemerintahan lemah lembut. Ya ini kan menurut kau. Ini Kau yang kan kita selalu seuzon lihat aja. akhir-akhir Gitu loh. ini. Itu kan gayanya Rey itu. Sekarang Gitu loh. Hah? Baik. Itu Salah menurut penggiringan kau. publik Lanjutkan untuk selepas itu. jeda, kami akan segera kembali saat lagi. Tetaplah bersama kami di Rakyat Bersuara. Saya ingin berikan kesempatan pada Bung Ray Rangkuti ya untuk kemudian sampaikan. Karena Anda berapa kali melaporkan katanya. Nanti ada saya tadi disambut juga. Jadi kalau apa oposisi cepat prosesnya di KPK maksudnya. Iya. Tapi kalau Anda melaporkan udah berapa kali? Itu tidak berjalan. Yang dilaporkan kalau dari terakhir itu kan yang OCCRP itu kan. Sebelumnya itu kan juga udah pernah dilaporkan tapi oleh saudara Ubedillah kan. Atau karena buktinya belum ketemu mungkin Bang Ray kan Ya bisa aja. itu yang kita nggak tahu kan. Kan setidaknya itu bisa disampaikan oleh KPK bahwa misalnya data-data yang disampaikan oleh para pelapor ini belum cukup dijadikan sebagai alat bukti. Tapi Anda sendiri pas waktu melaporkan juga merasa cukup atau tidak? Wah kita cukup. Ya kalau nggak merasa cukup kan kita nggak yakin kan kita nggak mungkin bawa ke sana juga. Karena sangat potensial itu dijadikan sebagai serangan balik kan. Mencemarkan nama baik lah umumnya yang kayak begitu-begitu kan. Nah saya tidak tahu persisnya juga karena sampai saat ini kan KPK seperti tidak punya mekanisme untuk menjelaskan mana kasus yang menurut mereka, bukan menurut mereka, yang menurut mereka ya tentu menurut mereka layak dilanjutkan dan tidak layak dilanjutkan. Bukan hanya kasus kita saja ya, mungkin juga kasus-kasus yang lain yang mereka tangani yang dilaporkan oleh publik dan sebagainya gitu. Nah kasus ini ya begitu kan sudah kita ketahui gitu. Bahkan respon KPK itu menurut saya agak aneh.
Anehnya itu apa? Ketika terjadi kasus OCCRV, Pak Jokowi mengatakan buktikan saja. Nah, lalu disambut oleh KPK, silahkan laporkan. Udah dilaporkan berulang-ulang itu. Tapi masih diminta oleh KPK untuk silahkan dilaporkan gitu. Nah, ketika Hasto tanda kutip berbunyi juga soal apa yang diduga oleh sebagian orang terkait dengan itu, lagi-lagi respon KPK itu mengatakan dilaporkan aja. Gitu. Memang mestinya berapa kali dilaporkan sih baru ditindaklanjuti oleh KPK? Silakan. Ya. Nah, saya punya ide ini sebetulnya. Bukan begini. Ide saya itu. Tadi kayak udah cukup kau kayak. Bagusnya Bung Semar dan Bung Andi yang langsung mendatangi KPK dulu. Jadi kalau menurut saya untuk melaporkan. Mungkin tidak melaporkan, Ray Rangkuti mendesak KPK dan kawan-kawan saya tuntaskan nih yang kasusnya sering berbarengan ini, gitu. Tuntaskan ini kasusnya. ketika melihat ada terkait kepentingan dengan yang itu. sejalan, dia percaya asing. Tapi kalau kepentingan tidak sejalan, tidak percaya asing. Ini bicara soal kepentingan aja. Dan bicara soal hukum kan kita juga sudah dengar di KPK. Beberapa waktu lalu juga kita dengar mantan penyidik KPK Yudi sampaikan berbagai macam skema, berbagai macam prosedur di KPK. Yang memang KPK firm dia akan lakukan tindak lanjut ketika memang itu ada bukti-bukti yang cukup. Nah kalau misalnya memang itu disampaikan dan belum juga ada bukti, ya jangan juga ngomel-ngomel di luar. Dikuatkan buktinya, kan gitu loh. Kan Jangan ini juga yang kita membangun nggak tahu, Bung Semar. sesat pikir jadinya. Makanya Jadi kita ini yang ini kita seolah-olah tidak bahwa Pak tahu. Jokowi pengen dibangun Apakah stigmanya data-data bahwa dia kita ini yang betul-betul kurang, korupsi. Bahwa atau dia betul-betul KPK melakukan yang tidak mau pelanggaran. Ya menindaklanjuti? sebenarnya secara hukum kan nggak Kan ada kita nggak juga tahu. buktinya. Makanya Gitu loh, kita nggak ada tadi minta hanya sebaiknya asumsi KPK gitu loh, hanya asumsi. membuat Jadi Bung Ray semacam membangun asumsi di pengumuman mana-mana kepada hanya sekedar publik ingin mendiskreditkan Pak bahwa Jokowi. laporan si Dan A, rasa-rasa saya baru kali ini mantan laporan si presiden B, seperti Jokowi laporan yang si C selalu didiskreditkan. dianggap Mantan presiden yang lain kurang enggak juga. untuk Banyak kurang kasus-kasus bukti yang dijadikan kemarin sebagai itu bukti juga gitu enggak loh, ini Pak. kan gitu loh. Saya Kan di sini banyak juga. Makanya saya Tapi baru kali ini saya mengajak lihat Bung gitu ya Andi bahwa teman-teman dan Bung gitu ya, bahwa Semar teman-teman untuk mengkritisi langsung datang ke sebenarnya KPK. mantan presiden Minta yang KPK lalu-lalu enggak. terbuka. Bagaimana Pak SBY, Apakah bagaimana Ibu laporan Mega, masyarakat bagaimana yang lain. terkait Kenapa dengan itu Pak tidak dipersoalkan Jokowi juga itu ketika mereka tidak lengser. Tapi memenuhi ketika Pak Jokowi bukti sudah atau pensiun masih KPK Oke, baik. yang Baik, tidak poinnya sudah ditambah. jauh lebih besar kali Ya, kalau sebentar, Bung mempersoalkan Ray, Pak Jokowi. sebentar, Bung Satu Semar. aja pertanyaan saya, Bung Semar dan Bung Andi kapan mau datang ke KPK? Apa urusannya saya datang ke KPK? Apa urusannya Siapa yang menggugat, yang mendalilkan? Apa urusannya Bung Rey? Siapa yang melakukan Tidak ada gugatan urusan buat kita yang datang ke mendalilkan? sana. Kok kita yang harus mendalilkan? Kalau laporan Kalau Anda dia di bisa sana mendalilkan, tidak kau Bung jangan Refli. gugat, Rey. artinya laporan Bentar, Anda bentar. di sana Selesai. tidak lengkap. Kalau memang tidak bisa ditindaklanjuti, Nggak bisa mendalilkan katakan. malah minta tolong yang lain. Kalau Dari bisa sana. ditindaklanjuti, Bung Rey, sebentar, Bung Rey. ditindaklanjuti. Gitu Bagaimana? loh. Di sini ada pakar hukum Bung Nah, ini Refli kita Harun. tunggu nih. Oke. Gimana Bung Refli Anda melihat ini? Jadi kembali kepada tema hantam luar hantam dalam atau balik. Ini hantaman dalam, bagian dari hantaman dalam nih. Tapi saya ngasih kerangka dulu ya, kasih. Jadi begini, kalau kita bicara tentang dihantam dari luar, dihantam dari dalam, ya, itu kan bukan sesuatu yang baru. Itu sesuatu yang terjadi selama negeri ini merdeka sampai saat ini. Di dalam negeri selalu ada pengkhianat. Nanti saya definisikan siapa pengkhianat itu kan. Yang kedua, selalu ada pihak asing yang berkepentingan untuk mengeksploitasi sumber daya alam Indonesia, ingin menguasai dan lain sebagainya. Anda setuju dong dengan Pak Amir Hamzah tadi? Nah, kan saya mengatakan sesuatu yang bukan aneh lagi. Oke. Masalahnya siapa pelakunya. Iya. Makanya beliau tadi dengan menurut Gamblang. baik gamblang mengatakan kok Amerika dan Inggris saja yang di state. Padahal ya China pasti main dong, nggak mungkin nggak main ya kan? Apa karena China masih friend gitu, ya kan dengan intelijen lokalnya. Nah, saya pernah ngobrol langsung dengan Pak Prabowo suatu masa ya, dia mengatakan ada Juga pernah diajak dialog dong. nah, dulu lah ya, itu pun karena diundang ya. Jadi ada dokumen rahasia dari Rusia yang mengatakan Indonesia itu akan jadi battlefield. Ya. Jadi memang medan perang tapi perang asimetris ya, bukan perang yang konvensional, fisik. Senjata bukan. Antara dua kekuatan besar, Cina dan Amerika Serikat. Tapi nanti katanya Amerika akan tinggalkan Indonesia dan membiarkan Indonesia ya mungkin dikuasai Cina atau tetap menjadi negara yang bergantung atau tergantung.
sekarang pertanyaannya adalah hal seperti itu bukan belum terjadi, kan sudah terjadi. Kalau kita bicara tentang misalnya infiltrasi Cina ke Indonesia, itu kan tidak hanya soal informasi, kemudian infiltrasi yang tidak terlihat, manusianya pun masuk. Di Sulawesi itu coba lihat saja di Morowali dan lain sebagainya. Nah yang anehnya adalah yang begini kok nggak diadres, nggak dibahas oleh elit-elit politik kita. Maka saya mengatakan ya, dihantam dari luar kepentingannya. Kalau dulu kan ada yang namanya kepentingan kekuasaan dan kepentingan ekonomi. Ada kepentingan agama, tapi mungkin kita katakan kepentingan agama tidak ada lagi, barangkali kecil lah. Nah yang paling besar adalah kepentingan ekonomi dan kekuasaan teritorial politik ya. Nah Cina melakukan itu, sudah melakukan itu. Bagaimana coba kita lihat yang namanya tambang-tambang di Indonesia. Kemarin waktu dihadirkan ke DPR, itu berbahasa Indonesia aja nggak bisa itu. Presiden-presiden direktur dari perusahaan-perusahaan Indonesia yang ada di sini, kemudian di-root-nya dari China semua. Saya bilang China ya, bukan Tionghoa Indonesia ya. China sebuah negeri ya. Kemudian manusianya kita lihat berapa banyak, berapa juta barangkali yang sudah deploy di sini. Nah itu kan yang menjadi keprihatinan kita. Makanya saya khawatirkan dengan undang-undang TNI. Kok undang-undang TNI kok nggak ngedres ke sana? Seolah-olah undang-undang TNI justru mau address ke dalam negerinya. Bagaimana kemudian ada kekuasaan cyber yang dilebarkan untuk TNI. Selama ini kan itu dinikmati oleh polisi. Kalau dia tidak suka dengan lawan politik, main cyber. Ada tukang ngadunya kan dulu kan. Ada lembaga cyber gitu kan. Ferdinand Huta-Heian juga dulu waktu berbeda jalan sama saya termasuk yang mempelopori agar saya ditangkap kan, selalu begitu kan. Karena saya kan tidak pernah punya politik untuk orang di penjara kan. Karena bagi saya demokrasi itu adalah Anda boleh berbeda pendapat tapi jangan menggunakan jalan kekuasaan. Kan begitu. Nah celakanya orang-orang ini pasti punya komprador di dalam negerinya. Seperti misalnya Erzat Kapitalisme Yoshihara Konio kan yang mengatakan bahwa yang namanya kapitalisme Indonesia itu kapitalisme semu. Ini dia mencari rente saja. Kita tidak benar-benar negara industrialis. Yang ada adalah kita tuh cuma negara rente. Kalau kita kemudian bicara tentang misalnya hilirisasi. Yang melakukan hilirisasi kan Cina juga. Mayoritas perusahaan yang memang didanai oleh asing dan tidak hanya dananya, manusianya juga iya. Nah menurut saya ini tantangan yang jauh lebih real. Bagaimana kita memutus rantai pengaruh kekuatan asing yang baik yang infiltratif maupun yang fisik bekerja sama dengan komprador pengkhianat-pengkhianat dalam negeri ini. Nah, pengkhianat dalam negeri itu orang-orang yang menghantam dari dalam negeri itu bukan Ray Rangkuti, bukan Refli Harun. Karena Ray Rangkuti, Refli Harun itu nggak punya bisnis di belakangnya. Pendapatan kita ini pendapatan yang terukur, dicekek sedikit mati kita, ya kan? Tetapi mereka-mereka yang punya perusahaan tambang, belasan perusahaan tambang, punya perusahaan-perusahaan yang barangkali sangat terkait dengan supply, demand dan lain sebagainya. Sangat terkait dengan barangkali ketika Trump bicara tentang tarif, mereka sudah mulai kelimpungan dan lain sebagainya. Nah, sangat mungkin orang-orang seperti itu berada di lingkar dekat kekuasaan Prabowo. Sampai kemudian kita menemukan fakta bahwa Prabowo himself sebagai the part of problem, tapi kita anggap dia bagian nih pemecah masalah, ya. Tetapi bisa jadi lingkar-lingkar dekatnya itu sudah bagian dari masalah. Saya tidak percaya, ya, kalau ada pejabat dengan kekuasaan penuh, lalu dia punya bisnis, lini bisnis yang berhimpitan dengan kewenangan dia, pasti terjadi yang namanya conflict of interest. Makanya saya katakan, disinilah lemahnya pemerintahan Prabowo dalam rekrutmen awal untuk scrutinize, untuk men-screening kira-kira siapa orang yang tidak punya conflict of interest ketika
menjalankan kebijakan. Bukankah itu ekonomi. juga terjadi di pemerintahan sebelumnya? Kita bukan untuk menormalisasi ya, Ya. bahwa kan ada banyak pengusaha juga di pemerintahan dan pengusaha itu bisa berbisnis apa saja dan ketika Iya. ada vested interest Tapi atau coba Anda conflict lihat, of interest ya itu kan? pasti terjadi. Iya, karena itulah makanya buruk kan jadinya. Tata kelola kita, good governance kita kan jadi Ya buruk. artinya bukan di pemerintahan Pak Prabowo saja kan itu Iya, langsung maksud saya bertahun-tahun. adalah Prabowo mesti make something different. Kalau dia sama saja dengan pemerintahan sebelumnya, maka benar kata orang Indonesia tidak akan terang. Minimal saya mengatakan tidak akan terang, kan begitu. Sehingga Prabowo harus membuat sesuatu yang berbeda, yang memberikan fondasi yang kuat. Sekarang kalau misalnya dia biasa saja dan kita memaluminya sebagai sebuah pemerintahan 5 tahun, 10 tahun. SBY juga begitu, selesai 10 tahun. Kita nanya apa sih yang sudah dilakukan SBY. Kemudian Jokowi 10 tahun. Kita tanya apa yang dilakukan Jokowi untuk membuat fondasi yang kuat bagi Indonesia ya. Tapi kalau kita sekarang cuma ya kadang maju, kadang turun, kadang maju, kadang turun. Padahal kita punya target Indonesia Emas 2045. Which is tinggal berapa tahun lagi sekarang? Kan tinggal 20 tahun lagi. Itu bukan waktu yang lama sesungguhnya. Tetapi jalan ke arah sana kan belum terlihat. Yang kita lihat itu adalah sesuatu yang tidak mencemaskan kita. Nah, yang saya cemaskan adalah kalau misalnya masih ada orang-orang di lingkar pemerintahan yang kita duga dari awal korup, ya kan? Yang kita duga lebih mementingkan kepentingan kelompok dan partai politiknya, yang kita duga juga dulu isunya korupsinya gila-gilaan dan lain sebagainya, terpaksa dilengserkan menjadi ketua umum partai karena isu ada 11 sprindik yang siap diberikan kepadanya. Tapi tiba-tiba masih direkrut pemerintahan. Nah itulah yang kemudian membuat saya merasa kok begini pemerintahan Prabowo. Tapi untuk menilai pemerintahan Prabowo sampai 5 tahun ke depan, apakah berhasil atau tidak, kita akan belum mempunyai alat karena ini baru 6 bulan. Tetapi kalau yang kita nilai adalah the way dia merekrut orang-orang dalam pemerintahan, saya sungguh tidak puas sampai hari ini. Termasuk juga the way dia menyelesaikan kasus-kasus yang harusnya bisa diselesaikan dengan cara mudah. Misalnya? HAM misalnya, KM 50, itu mudah sekali. Very easy. Aktornya ada, bisa dirunut. Tetapi apakah dia mau membongkar circle itu? Itu pertanyaan. Kan begitu. Kemudian kasus yang terkait dengan korupsi misalnya. Mudah. Minyak goreng, hutan. Tetapi selalu berhenti kan. Tapi yang lebih gawat lagi Zaru Prikar yang ada mafia itu 1 triliun. Kemudian timah ya kan, macam-macam. Tapi selalu berhenti kan kasus itu. Tiba-tiba ada kasus lain dan lain sebagainya. Padahal ketika mulai disebut pagar laut misalnya. Ya, pagar laut. Ketika mulai disebut anak-anak pembesar ini terlibat, hilang kasus itu. Baik. Termasuk satu terakhir. Dulu kan kita kenal misalnya ada pejabat dengan isu rekening gendut. Wah, demo di mana-mana. Masih tetap stay dia di sini. Dipakai oleh pemerintahan Prabowo walaupun saya lihat tidak lagi memiliki power yang luar biasa. Tapi masih stay. Minimal ya jangan dipakai lah orang-orang dengan kontroversi yang luar biasa. Walaupun katakanlah belum dihukum. Masa kita akan bilang begini. Kan dia belum dihukum. Ya kalau dia belum dihukum, dia kalau sudah dihukum dia kotak sampah masuknya. Tetapi kita kan harus mencari orang-orang berintegritas itu dari track recordnya. Dan apakah ketika dia diberikan kekuasaan, dia menggunakan kekuasaan itu untuk memperkaya dirinya sendiri atau keluarganya. Dan itu bisa dicek dengan mudah. Oke. Silakan. Ya terima kasih Bung Eman. Ya saya terima kasih bahwa ada masukan juga dari Bung Refli. Tapi saya ada quote mengenai make something different. Pemerintah Prabowo sekarang, ya, coba kalau kita lihat dari segi ekonomi, menghapuskan hutang UMKM 10 triliun itu, 67.000 nasabah. Karena beliau melihat bahwasanya kalau ingin menggerakkan ekonomi itu, mereka tidak bisa mampu untuk itu. Maka dihapuskan untuk itu. Belum ada presiden-presiden terdahulu yang melakukan itu. Kedua, untuk masalah tarif ini ya yang dilakukan oleh Trump harus ada penguatan segi ekonomi di desa. Maka
program 70.000 sampai 80.000 koperasi desa. Bayangkan kalau 70.000 1 miliar per tahun itu bergerak, berarti ada 70 triliun. Itu bisa menyerap 100 tenaga kerja sampai 300 tenaga kerja. Artinya PHK yang dikatakan itu yang menjadi hantu ya, itu bisa terkendali karena 20 juta sampai 30 juta lapangan pekerjaan baru di desa-desa. Bukan kita bicara di kota. Karena begini, yang ini ada mahasiswa juga di sini. Kalau kalian nanti selesai, terjunlah ke desa. Jangan di kota. Kalau mengatakan bahwasanya tidak ada pekerjaan, banyak pekerjaan itu di desa. Jadilah sarjana untuk memajukan negara Indonesia. Kalau Pak Andi kapan ke desa? Kenapa? Kalau Pak Andi kapan kira-kira ke desa? Loh, kita siap, ditugaskan kita juga siap untuk itu. Jiwa kita nasionalis untuk itu. Menunggu ditugaskan. Ya. Tapi ini ingat. Komisaris koperasi. Coba ingat, koperasi ya di dunia ini ada 300 koperasi, itu 2.000 miliar dolar. 30.000 triliun asetnya. Bayangkan. Lebih dari Danantara tuh. Lebih. Iya. Kita tuh koperasi kita 150 triliun yang bergulir. 150 triliun. Oke. Untuk agriculture di Prancis, grup pertanian di sana 117 miliar US dollar. Jepang yang dekat aja 55 miliar dolar. Jadi orang-orang kaya itu di luar negeri itu adalah petani. Itulah concernnya kenapa ada ketahanan pangan di situ. Biar bagaimana? Biar kita itu tidak impor dan kita kuat secara itu. Basic kita. Karena itu basic. Bukan hanya industrialisasi, tapi itu basic kita. Ya, untuk memperoleh itu. Inilah gunanya ya dengan adanya namanya ya kekuatan ketahanan pangan itu. Oke, Anda Ya, kenapa? saya menyimak apa yang disampaikan Pak Andi ini memang ceritanya manis sekali. Terutama pertama tadi soal penghapusan utang UMKM. Betul bahwa Pak Prabowo pada 5 November 2024 mengeluarkan ketentuan penghapusan utang UMKM. Tapi Pak Andi sudah pernah mengecek belum di lapangan jalan atau tidak? Pasti jalan dong. Ini instruksi presiden, Bos. Pasti jalan. Pasti jalan. Sekarang begini, buktinya di mana mengatakan bahwa tidak jalan? Buktinya sekali, mana? Pak. Kalau tidak jalan. Makanya Bapak jalan-jalan ke desa juga. Ya, lihat BRI di kampung-kampung sana. Apakah mereka sudah menghapus utang itu atau belum? Jangan bicara. Saya ini, Pak. Kita bicara dengan saya data. ini petani. Saya Kita bertani di bicara Cianjur dengan sana. data. Saya punya kebun di Cianjur. Saya tahu dan bertemu dengan rakyat tiap hari. begini, Bapak itu Pak cuma di Ferdinand punya Jakarta utang. di kursi Ferdinand untuk punya duduk. utang. Jadi Punya gitu, utang. itu yang pertama. Saya mau tanggapi apa yang Bapak sampaikan. Bapak itu ceritanya terlalu indah semua, termasuk pertanian Prancis, Jepang. Bapak pernah nggak ke kampung dekat saja, nggak usah jauh-jauh. Bapak pernah nggak ke Cianjur, bagaimana rakyat bertani di sana, produknya nggak laku terjual dan membusuk di situ. Siapa yang harus tanggung jawab dengan itu, Pak? Produk apa, Bapak jangan menyuruh rakyat bertani, tapi hasil mereka tidak ada yang membeli. Saya di sana itu banyak menemukan orang bertanam tomat, cabai, segala macam. Produknya tidak laku dijual karena tidak ada pembeli. Ini kapan? Loh, Kalau kita bicara sekarang Cabai kan mahal. Masa nggak cabai laku? mahal. Mang. Cabai mahal. Cabai mahal. Alhamdulillah. Kenapa saya bilang alhamdulillah? Karena Enggak, apa? maksudnya- Itu meningkatkan. Iya, maksudnya kalau cabai mahal. Jangan lihat hanya di bulan Ramadannya saja. Oke. Maka jalan-jalan sebelum bulan Ramadan, sebelum puasa, sebelum Lebaran. Saya sudah bilang, Pak. Jalan. Saya itu tiap minggu Program ke itu jalan. Bapak ini cuma melihat dari langit. Saya ini di lapangan, Pak. Saya ini petani di Cianjur, Pak. Saya bertemu dengan rakyat petani di sana. Tiap minggu saya ke sana. Apa keluhan mereka? Pak, kita susah. Kadang-kadang kita tanam tomat nggak ada yang beli, busuk. Dan mata saya menyaksikan sendiri. Di lahan yang saya kelola sendiri, rakyat di sana bertani secara gratis, hasil pertaniannya membusuk. Itu yang pernah saya usulkan ke pemerintah, supaya pemerintah ini menyediakan sesuatu di sana untuk menyerap membeli produk dari petani. Jadi kalau Bapak bandingkan dengan Jepang, dengan Prancis, pertaniannya di sana maju, Pak. Di sana orang disuruh nanam singkong, di situ ada pabrik tapioka. Di sini kita Bung orang disuruh Ferdinand, nanam, di sini penyerapannya saya tidak memberikan ada. informasi bahwasanya Ya, informasi Bapak Tunggu itu dulu. terlalu indah dan terlalu Bukan terlalu manis. indah. Kita Fakta berikan di kenapa lapangan tidak seperti program itu. Operasi desa itu 70.000, 80.000 itu dibangun untuk hal-hal seperti itu, bisa membeli, menyerap apa yang dilakukan petani, panen-panen. Ya itu kan masih akan, Pak, Loh, belum terjadi. Kita usahakan bicara yang ini sudah ada dilaksanakan. sekarang. Sudah instruksi oleh presiden
melalui Menteri Penghapusan Koperasi. utang UMKM juga instruksi faktanya di lapangan tidak berjalan seperti yang Bapak sampaikan. Tidak bisa membalikan tangan. Nah inilah Secara jawabannya itu. tidak bisa membalikan tangan. Tunggu Tidak 2 semua, periode, itu 3 semua periode, ada 4 periode, 5 program periode. harus dilaksanakan. Sampai akhirnya Kalau Presiden Anda Soeharto lakukan hidup. seperti Kita akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami di Rakyat Bersuara. Itu. Makanya pejabatnya ganti dengan yang berbobot. Kembali di Rakyat Bersuara, saya ke Pak Amir Hamzah dulu. Pak Amir, tadi kan Anda melemparkan, kalau menurut saya itu tudingan ya. Tudingan, ada agen asing, Anda sebutkan Amerika, Inggris, tadi sebutkan juga Bung Refli, mungkin nggak hanya itu aja, blok barat aja, China juga mungkin ada. Saya ingin tanya, belum lagi tadi katakan bisa juga mereka merasuki media. Itu kan tudingan yang menurut saya kontraproduktif terhadap demokrasi. Kalau seandainya datanya ada, iya. Tapi kalau seandainya datanya tidak bisa ditanggungjawabkan kan tentu ini bisa jadi liar. Anda punya alibi, Anda punya data sehingga Anda mengatakan hal tersebut, Pak Amir, silakan. Data tentang apa? Yang tadi Anda sampaikan bahwa ada tangan-tangan yang tak terlihat yang ingin merusak pemerintahan ini dan mereka melakukan lewat berbagai cara termasuk juga lewat media. Anda sempat mengatakan seperti itu kan? Bagaimana? Bahwa ada tangan-tangan yang tak terlihat, invisible hand, lewat intelijen asing tadi yang kemudian ingin merusak pemerintahan ini, dan salah satunya adalah lewat media, betul? Ya memang. Cuma itu kan sesuatu yang untouchable, sesuatu yang invisible. Kalau media yang tidak terdaftar di Dewan Pers entah berantah mungkin saja, tapi kalau media terdaftar, media besar, tadi disebutkan misalnya Tempo, apa mungkin? Kan hal yang menurut saya itu kontraproduktif atau bahkan menyerang demokrasi. Media itu kan dikelola oleh manusia gitu kan. Nggak, datanya dari mana itu Pak? Kenapa? Datanya dari mana? Ya tentu kan sumber data saya nggak bisa saya umumkan dong. Tuh kan. Jadi bentuknya seperti apa? Oh banyak. Tapi kalau misalnya Anda ketemu sama pribadi sama saya, apalagi kalau Anda bisa bahasa Cina, bisa baca dokumen Cina. Anda pernah baca itu? Ada, bukan pernah baca, punya saya. Tapi itu kan Anda harus menghubungi saya secara tertutup. Artinya Anda bisa bahasa China segala macam itu? Saya tidak bisa berbahasa Cina, tapi ada tim saya yang bisa berbahasa Cina. Oh tim, oke. Apalagi itu kan nanti diikuti dengan terjemahan dan lain-lain sebagainya. Oke. Dan itu isinya adalah? Ya yang seperti yang saya bilang tadi. Gitu kan? Kan sudah juga disinggung oleh Bung Refli Harun tadi kan. Asing lah gitu. Bagaimana mereka ini gitu kan. Bagaimana Cina main gitu kan. Mungkin barangkali kalau Anda sebut seorang nama intelijen Cina bernama Lukman Tan yang kemarin punya hubungan dekat dengan istana di periode lalu. Barangkali Anda kaget. Tapi kalau Anda bisa baca sejarah dokumen yang saya miliki gitu. Nah, jadi untuk hal-hal tujuannya apa sih? Tujuannya apa? Untuk meruntuhkan pemerintahan ini mengganti dengan yang lain atau apa? Iya sudah jelas. Coba Anda pelajari berapa partai politik yang punya perjanjian kerjasama dengan Cina. Ya. Perjanjian bentuk apa ini maksudnya? Ya perjanjian kerjasama antara mereka dengan partai komunis. Nah, tadi Anda katakan Amerika, Inggris, sekarang Cina juga. Cina kan. Malah yang menjadi pertanyaan bagi saya adalah kenapa Pak Hendro Priyono hanya menyatakan bahwa memperingatkan bangsa ini bahwa ada intelijen Amerika dan intelijen Cina yang sudah beroperasi di intelijen Amerika dan intelijen Inggris yang sudah beroperasi di Indonesia. Nah, kelemahan dari apa yang disampaikan oleh Pak Hendro itu menurut saya adalah dia tidak mengidentifikasi pertama intelijen Amerika itu apa? Apa CIA, apa FBI atau apa dia tidak identifikasi. Yang kedua, intelijen Inggris itu apa? Apa MI6 atau MI5 atau apa? Nah, yang berikutnya lagi, kenapa dia tidak sebut intelijen Cina gitu? Ini kan menimbulkan tanda tanya. Dan Anda meyakini intelijen China juga ada? Bukan meyakini lagi, kalau soal itu kan saya punya dokumen lengkap yang saya bilang. Baik. Gitu. Dan tujuannya tapi yang menjadi adalah persoalan adalah sebentar, ini ada hanya di pemerintah saat ini atau sebelumnya juga ada? Sebelumnya sampai sekarang ada. Oke, tujuannya adalah untuk kepentingan mereka. Nah iyalah, ini kan seperti tadi dibilang oleh Bung Refli Harun dari dulu. Dari mulai kemerdekaan udah. Malahan kalau Anda baca sejarah, kenal nggak? Anda tahu nggak? Yang namanya Komite 300. Anda pernah nggak dengar yang namanya
Committee of 300, Committee of 300. Silakan. Yang menguasai seluruh perbankan dunia. Yang sekarang justru yang memerintahkan Trump untuk melakukan kebijakan ini gitu kan. Anda tahu nggak Illuminasi? Anda tahu nggak Freemasonry? Ya, itu ada banyak di buku-buku teori konspirasi. Tapi sebegini, saya ingin tanya dulu. Artinya ini kan bukan hal yang baru. Ini memang bukan hal yang baru. Kalau Anda tahu baca itu bahwa mereka sudah beroperasi di Indonesia sejak awal abad ke-18. Oke, sekarang tapi begitu ofensif yang Anda katakan menyerang orang-orang di sekeliling Pak Prabowo, orang-orang dekat. Yang saya maksudkan itu adalah karena sekarang kan Prabowo pimpinan pemerintahan. Ya. Ya, dulu di era Bung Karno juga begitu. Di era Pak Harto juga begitu. Coba baca turunnya Pak Harto apa? Bukan karena demo mahasiswa kita yang di DPR gitu kan. Tapi karena ditelepon oleh Condoleezza dari Amerika Serikat supaya minta mundur kan. Jadi kalau Anda bicara itu harus pelajari dulu sejarah. Oke. Ada komentar soal ini? Silakan. Iya, terima kasih. Saya saya pikir apa yang disampaikan Pak Amir ini ya mungkin bukan sesuatu yang baru ya, dan tidak masuk kategori soal intelijen, tapi udah informasi umum lah. Tapi saya mau menyampaikan sesuatu supaya tidak mengerdilkan peran mahasiswa pada zaman reformasi 1998, bahwa memang Soeharto itu jatuh adalah karena pergerakan mahasiswa, bukan karena telepon dari siapapun, tetapi karena mahasiswa yang bergerak turun ke jalan menginginkan suatu perubahan. Soal hal-hal lain di balik itu semua, saya pikir tidak boleh menghilangkan peran mahasiswa pada 1998. Iya, bukan menghilangkan peran mereka. Iya, itu yang paling penting itu. Faktanya bahwa Pak Harto menyatakan diri mundur itu kan setelah dia ditelepon oleh Menteri Luar Negeri Amerika Serikat. Jadi Menteri Luar Negeri Amerika Serikat memanfaatkan demonstrasi mahasiswa itu. Saya tidak pernah mendengar cerita itu ya mungkin ada di balik-balik layar, tapi saya pikir itu hanya sebuah cerita saja yang tidak bisa dibuktikan oleh siapapun, karena tidak mungkin pada saat itu hanya karena telepon seorang menlu Amerika Soeharto harus turun itu dan udah menjadi rahasia umum. Tapi menurut Anda Pak Amir, kondisi ini ke depan akan semakin baik untuk Indonesia atau sebaliknya? Saya kira kalau ada satu jalan, ini kan semua masalahnya terletak pada masalah bahwa rencana manis, bagus semua, tapi kan kita minus likuiditas. Uang gitu kan. Cadangan devisa nasional kita hanya surat. Cash nggak ada. Nah, hanya ada satu jalan yang bisa ditempuh oleh emas terbesar 6 di dunia. Punya cadangan emas terbesar ke-6 di dunia. Tapi ada beberapa masalah kendala misalnya. Kita nggak bisa mencetak uang selama kita masih bergantung kepada IMF dan Bank Dunia. Karena kita sedang kena sanksi. Beberapa tahun lalu kalau nggak salah pada tahun 2022 kan Bank Indonesia Bank Sentral kan membayar utang pemerintah. Sesuatu yang dilarang oleh Bank Dunia dan IMF. Nah, jadi yang bisa ditempuh secara untuk kebaikan kita ke depan ini adalah Pak Prabowo mulai mengambil kebijakan untuk mengoreksi kebijakan moneter yang selama ini dilaksanakan oleh Bank Indonesia. Yang kedua, mulai merenggangkan hubungan dengan IMF dan Bank Dunia. Oke, itu solusi dari Anda. Oke, baik. Saya ke Bung Rey. Bung Rey, kalau kita bicara ke depan, apa yang menurut Anda akan terjadi dan apa yang harus diperbaiki? Itu hal yang penting. Ya saya nggak tahu lah. Anda nyari-nyari soal tadi nggak ketemu. Jangan begitulah. Soal Pak Jokowi nggak ketemu, makanya Anda nggak komentar. Ya makanya kan saya nggak mau bicara soal yang invisible hand kan. Oke. Susah kita verifikasi soalnya. Anda nggak percaya itu? Bukan soal percaya, susah kita verifikasi. Yang susah itu kan ya apa namanya, kita lebih baik bicara yang nyata-nyata. Makanya saya tertarik tadi yang disebutkan oleh Pak Amir tadi. Ini beban masa lalu kata Pak Amir. Nah saya tertarik. Makanya saya langsung sanggupi. Apa beban itu Pak Amir? Soal dugaan korupsi, soal pelanggaran konstitusi, soal kebohongan publik. Yang menurut Pak Amir, kalau nggak diselesaikan ini terlebih dahulu, jangan kita dulu berbicara soal masa depan. Nah persoalan kita adalah,
Pak Prabowo ini kelanjutan masa lalu itu. Kan beliau menyebut sendiri bahwa beliau adalah kelanjutan kan. Berarti kayaknya nggak akan ada yang mau melakukan koreksi terhadap itu Pak Amir. Nah kalau tidak ada yang mau melakukan koreksi soal dugaan adanya korupsi pada masa lalu. Tapi ada yang dilakukan juga. Apa misalnya? Bayar utang. Oh ya, kan saya kan ngambil 3 nggak bayar hutang itu tadi Pak Amir. Saya yang 3 ini. Tapi kalau bisa bayar utang aja kan udah bagus. Jadi beban kita kan berkurang kan. Kalau yang 3 ini, yang lain juga banyak Pak yang dikerjakan Pak Prabowo sebagai kelanjutan itu. Kan menggandeng Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan. Yang dalam sejarahnya nggak pernah membuat kita ke angka 8%. Cuma 5% kemampuan dia gitu kan. Dan banyak sekali. Nah cuma yang 3 yang disebutkan tadi oleh Pak Amir, menurut saya akan sulit dilanjutkan oleh Pak Prabowo. Karena seperti kita ketahui Pak Prabowo itu rajinnya itu justru bertemu dengan Pak Jokowi gitu loh. Kecuali kemarin kita dengar ada pertemuan, entah benar atau tidak gitu ya. Dan pertemuan antara Pak Prabowo dengan Ibu Mega, benar atau tidak saya nggak tahu. Tapi kalau itu benar, Pak Prabowo datang ke rumahnya Ibu Mega, bagi saya itu menjelaskan memang ada kondisi yang lumayan berat sekarang dihadapi oleh Pak Prabowo. Sehingga sebagai presiden beliau mendatangi seorang tokoh partai politik yang oposisi. Di mana di luar itu semua ketua umum partai politik berbondong-bondong datang ke beliau. Kan hanya Ibu Mega yang didatangi oleh Pak Prabowo. Yang lain tuh ya datang ke dia gitu loh. Apa arti semua ini? Tentu ini hal yang luar biasa. Seberapa luar biasanya kita akan bahas saat lagi. Tetap bersama kami di Rakyat Bosra. Ya, ini baru saja kami mendapatkan informasi ini sudah terkonfirmasi bahwa kemarin betul pertemuan Pak Prabowo Subianto dengan Ibu Megawati Soekarno Putri Teguh Umar itu jelang tengah malam ya. Dan memang kecurigaan kami para media pada waktu itu karena Pak Prabowo menggunakan maung putih itu jelas sekali. Dan sekarang di akun Instagram Pak Sufmi Dasko Ahmad ya, 9 menit atau 10 menit yang lalu sudah menampilkan bahwa ada foto, nanti kita akan tampilkan di sini, foto pertemuan antara Pak Prabowo dengan Bu Mega. Sambil kita menunggu fotonya, saya ingin ke Bung Rey. Bung Rey tadi mengatakan bahwa kalau memang ada pertemuan, ya sudah dipastikan fix ada pertemuan tadi malam. Maka ada hal yang luar biasa. Bagaimana Anda menjelaskan itu? Iya, itu kan artinya di satu segi Pak Prabowo ingin ya kalau kalimat Dasko itu kan merajut semuanya. Dengan tantangan yang begitu besar ini memang mau tidak mau ya harus melibatkan seluruh. Tantangan besar ini sekarang. Ya, tunjukkan. Kalau nggak tantangan kayak begini, kayak kemarin-kemarin kan sudah 2 kali loh pertemuan antara Pak Prabowo dengan Ibu Mega itu tertunda terus. Nah kali ini dengan kedatangan Pak Prabowo ke rumah Ibu Mega itu artinya Pak Prabowo yang sekarang punya inisiatif besar. Tengah malam lagi nih. Tengah malam untuk mendatangi Ibu Mega gitu. Itu aja udah bisa kita lihat tuh. Pertama dilakukan secara diam-diam. Kedua Pak Prabowo yang datang ke rumah Ibu Mega. Dan yang ketiga adalah dengan ini kita menunjukkan bahwa Pak Prabowo sebetulnya yang berkeinginan kuat besar untuk bertemu dengan Ibu Mega itu gitu. Sehingga didatangi. Oke. Gitu. Kan kalau tidak ada keinginan yang cukup kuat itu ya biarkan aja. Yeah. Setidaknya di pertemuan yang seperti Pak Jokowi ketemu dengan Pak Prabowo di awal-awal kan. Kebetulan ada politisi PD Perjuangan di sini. Tadi nggak boleh ngomong, tapi sekarang sudah terbuka karena udah ada di Instagram. Jadi betul ya Bung Ferdinand ya? Ya memang tadi malam betul ada pertemuan antara Pak Presiden dengan Ibu Mega di Teguh Umar. Tetapi terkait pokok materi pembicaraan beliau berdua memang ya kita tunggu rilis resminya. Jadi kalau di foto kan hanya berdua. Jadi sebelumnya bertemu dulu rame-rame tapi kemudian berbicara 4 mata begitu ya? Ya kira-kira seperti itu. Tidak ada yang tahu isi pembicaraannya? Sampai hari ini kami semua tidak mendapat informasi, nanti akan dirilis mungkin secara resmi oleh Dewan Pimpinan Pusat, tetapi kami sampai saat ini memang tidak
belum memiliki informasi tentang materi. Tapi di internal sudah tahu bahwa kemarin ada Pak Prabowo. Kalau kemarin semua internal kita mengetahui bahwa ada pertemuan itu pada saat malam Pak Prabowo setelah dari istana mengunjungi Ibu Mega, jadi memang sudah dijadwalkan sebelumnya. Ya kita berharap semua produktif. Ini visualnya. Ya betul bahwa ini adalah foto pertemuan tadi malam. Tadi malam ya. Antara Bu Mega dengan Pak Prabowo. Jadi kita harap bahwa pertemuan ini produktif dan apa yang disampaikan oleh Bung Rey tentu ya terkonfirmasi. Ini pertama kali setelah pemilu setelah Pilpres betul sekali. Setahun lebih. Ya setahun lebih lah. Karena beberapa kali pertemuan ini kan tertunda dan akhirnya tadi malam pertemuan ini pun terjadi di sela-sela kondisi bangsa kita yang membutuhkan semua persatuan dan kekuatan. Karena Pak Prabowo tidak mungkin mengabaikan PDI Perjuangan. PDI Perjuangan itu punya sejarah kuat. Kalau sedang menjadi oposisi, PDI Perjuangan itu sangat kokoh, sangat kuat. Jadi Pak Prabowo tentu akan berhitung dengan kekuatan PDI Perjuangan. Maka Pak Prabowo berharap bahwa PDI Perjuangan dan Ibu Megawati Soekarno Putri mensupport pemerintahannya untuk menghadapi badai yang memang sedang kita hadapi saat ini. Seperti itu. Ya, tadi seperti yang Bu Rey sampaikan, ada pesan. Apa ya? Badai yang dihadapi saat ini memang berarti betul-betul. Oke, silakan. Betul-betul hal yang memang luar biasa. Tunjuk soalnya. Jadi begini ya, pertemuan seperti ini tidak bisa kita lihat sebagai wah ini ada dua tokoh besar merajut persatuan dan lain sebagainya. No freelance, tidak ada makan siang yang gratis. Pasti ada take and give-nya. Ketika mereka mau bertemu, maka berarti ada dua kesiapan. Kesiapan Ibu Mega dan kesiapan Prabowo. Ya. Dan itu pasti adalah pembicaraan yang barangkali sifatnya overing dan lain sebagainya. Kita tahu bahwa dalam pemerintahan sekarang ini hanya dua partai yang tidak diakomodasi. Yaitu Nasdem yang memilih tidak mengambil jatah menteri. Dan kemudian PDIP yang sampai terakhir akhirnya tidak ditawarkan. Padahal awalnya mau diajak semua kan. Mau ada grand coalition begitu. Kalau misalnya PDIP cara Nasdem walaupun dia tidak mengirimkan menterinya ya. Tetapi Nasdem tidak menunjukkan bahwa dia seorang oposisi. Cara Nasdem berhadapan dengan pemerintahan Prabowo itu kalem sekali. Tapi DNA-nya oposisi saat ini? Posisinya oposisi. Posisinya oposisi, oke. Iya, karena dia kan tidak terwakil dalam pemerintahan. Bukan DNA-nya. DNA-nya justru tidak oposisi. Tapi posisinya oposisi. Saat ini ya? Saat ini ya. Nah, saya sedang menebak-nebak ada apa. Surya Paloh misalnya menolak untuk bergabung dengan pemerintahan. Pasti ditawari kan. Tapi dia bilang kita tahu diri dan lain sebagainya. Tetapi dia tidak juga bersikap oposisional. Ada apa? Itulah pertanyaan saya. Analisis Anda? Ya saya kira sangat dikaitkan hubungan personal mungkin ya. Antara Prabowo dan Surya Ada sesuatu. Paloh. Ya ada sesuatu. Dan saya bisa menangkap misalnya ketika buka bersama tidak datang Prabowo Subianto. Padahal kalau ada undangan Nasdem, wah luar biasa dia merasa dua orang sahabat dan lain sebagainya. Ketika Prabowo tidak datang, maka tokoh-tokoh lain kan tidak datang. Maka bintangnya cuma Jokowi dan Puan Maharani pada waktu itu. Tetapi sampai saat ini pun sepertinya dia tidak khawatir dengan political performance dari Nasdem. Karena Nasdem ketika mau keras sedikit pada masa pemerintahan Presiden Jokowi di akhir, kelihatan betul dia akhirnya mendapatkan konsekuensi luar biasa kan. Ya. Pokoknya unit bisnisnya nggak karu-karuan lah. Pak Aiman juga tahu. Karena itu sepertinya mudah dijinakkan dalam tanda kutip ini mohon maaf ya. Tetapi untuk PDI Perjuangan ini agak lain. Terutama Megawati. Sorry to say. Kalau Puan Maharani kelihatannya mudah dijinakkan. Karena kalau kita bicara wing keras dan wing lembut, wing lembek. Maka Mega wing keras. Sementara Puan adalah wing lembut. Berapa kali Puan Maharani hadir dalam pertemuan-pertemuan yang diinisiasi oleh pemerintah dan lain sebagainya. Tapi Megawati tidak pernah datang dalam pertemuan formal apapun yang dibuat oleh pemerintah. Dan secara simbolik Megawati menunjukkan bahwa dia masih strong, kuat. Yang datang adalah presiden yang sedang menjabat. Bukan dia yang mantan presiden yang tidak satu periode. Ini luar biasa ini ya? Itu luar biasa. Itu kan perang simbolik namanya. Tetapi orang seperti Prabowo kadang-kadang to some extent naif orangnya.
naif. Tidak memikirkan hal-hal yang sifatnya simbolis seperti itu. Dia tidak mau soal simbol kalah menang, gengsi dan tidak gengsi. Padahal presiden menjabat datang ke Bu Mega. Nah, usianya juga tidak jauh-jauh amat kan. Bu Mega kelahiran 47, dia kelahiran 51. Ya. Nah, coba misalnya dia datangi waktu itu semua jenderal-jenderal yang memecat dia, ya, Dewan Kehormatan Perwira dulu, Wiranto dia datangi, SBY dia datangi, ya semua jenderal-jenderal. Kemudian Agung Gumelar juga menjadi bagian tim dan lain sebagainya. Nah, itu kelebihan Prabowo yang saya katakan dalam tanda kutip naif. Dia tidak memikirkan soal gengsi dan lain sebagainya. Dia datang aja, nothing tulus. Itu biasanya dipengaruhi oleh latar belakang pendidikan barat. Kemudian dari kecil itu egaliter, sudah biasa. Tapi kalau feodalistik, dalam lingkungan yang feodalistik, nggak mau. Simbol itu lebih penting. Kadang-kadang simbol jauh. Ini mohon maaf, Megawati adalah pemegang simbol. Dia menganggap simbol itu jauh lebih penting. Karena itu dia acara sepenting apapun dia nggak mau datang. Sampai kemudian akhirnya yang datang adalah Prabowo Subianto. Saya kira pada waktu itu kenapa pertemuan itu tidak jadi. Karena tadi menentukan tempat pertemuan. Dan saya dengar juga Megawati maunya ya dia yang didatangi. Teguh Umar lah tempatnya. Nggak mau dia tempat yang netral dan lain sebagainya. Dan mungkin Prabowo mengalah. Tapi mengalah untuk dalam tanda kutip mudah-mudahan tidak terjadi. Menjinakkan Ferdinand Hutahian. Kan pada bagian kedua ini kelihatan jinak dia sudah mulai. Begitu ada cerita tentang foto agak turun ya. Agak turun tuh tonnya. Enggak lah, enggak. Kita tetap akan kritis. Saya bercanda. Jadi karena itu saya berharap walaupun ya ada pertemuan seperti itu harus tetap ada partai yang beroposisi. Saya berharap either Nasdem dan mudah-mudahan tetap PDIP menjadi partai yang oposisi dan jangan sampai kemudian dibiarkan pemerintahan ini tanpa koreksi. Masa oposisinya Ray Rangkuti yang tidak punya gerbong apa-apa. Sakit negeri ini kalau begitu. Oke, makasih. Kelas kita masih disebut tukang nyinyir ya. Gini. Itu nggak punya medsos. Kalau punya medsos habis sudah. Siapa? Anda. Apakah simbol itu penting? Pada waktu-waktu tertentu itu sangat penting. Ketika Pak Prabowo misalnya seringkali mendatangi Solo, orang melihat Pak Prabowo ini kok nggak ada lepas-lepasnya ya dari Pak Jokowi gitu. Dan pada tingkat tertentu ternyata itu juga penting bagi Pak Prabowo untuk tetap memelihara pendukung Pak Jokowi untuk ya apa istilahnya itu ya tetap mengatakan puas terhadap beliau kan. Ya, saya minta fotonya ditampilkan lagi ya. Dan sebagainya gitu. Nah itu satu. Nah oleh karena itu kalau kita lihat rencana pertemuan 1 dan 2 yang sebelumnya yang sudah tertunda itu kan tidak bayangan kita adalah Ibu Mega yang akan mendatangi Pak Prabowo atau setidaknya itu berada di tempat yang disebut netral gitu. Kenyataannya setelah Ibu Mega mulai memperlihatkan sikap yang agak ngotot sendiri sebagai seorang oposisi, pertama adalah beliau sangat jengkel terhadap penetapan Hasto sebagai tersangka dan oleh karena itu kemudian memerintahkan ya kepada kader-kadernya yang terpilih sebagai kepala daerah untuk tidak mengikuti. Ini prediksi ya, kira-kira obrolannya seperti ini? Tidak, ini maksud saya permainan simbol ini jadi penting di dalam dunia politik kita ini gitu. Agak berbeda saya dengan apa namanya itu ya, dengan Bung Refli. Pak Prabowo di awal juga enteng aja nggak ketemu dengan Ibu Mega gitu maksud saya. Pertemuan pertama nggak jadi nggak apa-apa. Pertemuan kedua nggak jadi nggak apa-apa. Bahkan Pak Presiden dalam ini Pak Prabowo berpidato kok. Semua kita butuh persatuan, tapi kalau nggak ada yang mau nggak apa-apa, mereka di luar aja. Kan itu dulu yang disebutkan oleh Pak Prabowo ketika ulang tahun Gerindra kan, yang semua orang menganggap bahwa itu mengatakan Pak PDI silakan di oposisi gitu. Tapi bahwa para sekarang kemudian bertemu. Tapi sekarang datang yang saya sebutkan tadi malam hari, ya kan, kemudian didatangi ke rumah Pak Ibu Mega gitu ya, dan dilakukan dengan tertutup. Apa yang mau disampaikan tuh? Karena Ibu Mega menurut saya juga membaca psikologi publik. Kalau bayangkan nggak tuh, kalau Ibu Mega yang datang ke istana dan diliput media massa secara terbuka. Bu Ferdinand beda omongannya pasti. Iya makanya, iya kan. Nah dengan datang seperti ini, apalagi mohon maaf ditampilkan foto yang kelihatan Ibu Mega sangat santai, berbanding dengan Pak Prabowo yang kelihatan agak kaku gitu ya. Itu persepsinya Bung Ray. Bagaimana? Anda lihat enggak? Apa arti kalau menurut Anda? Nanti bisa dijawab. Itulah politik itu. Artinya Ibu Mega memang dalam kondisi ya
Pak Prabowo mau silaturahmi, iya datang aja ke rumah seperti yang layaknya juga datang ke rumah. Kan itu kalau mau silaturahmi, ya. Tapi apakah betul dari pertanyaan Bung Repli itu, apakah ini pertemuan yang kosong saja? Mungkin tidak, kita nggak tahu. Tapi setidaknya menurut saya Ibu Mega telah menyelesaikan beberapa hal. Pertama adalah menyelesaikan kemungkinan paksi di internal partai politik di dalam PDI Perjuangan. Seperti kita ketahui di PDI itu ada kelihatan dua paksi besar. Satu paksi Puan dengan gaya yang moderat itu. Satunya adalah paksi istilah saya DPP yang kelihatan ingin oposisi keras terhadap Pak Prabowo. Dan dua-duanya berbeda sikap. Kan yang terakhir ini paling konsen untuk mempertemukan Ibu Mega dengan Pak Prabowo itu adalah paksinya Puan. Kan 1 hari setelah Lebaran itu mereka berbicara soal kemungkinan pertemuan itu. Lalu Ibu Mega untuk katakanlah ya, oke saya akan bertemu tapi saya nggak akan ke istana. Sebab saat ke istana mungkin paksi DPP kurang setuju. Oleh karena itu kalau Pak Prabowo mau silaturahmi ke saya, silakan. Saya juga dengan semua orang juga saya silaturahmi. Artinya Ibu Mega mau mengatakan kedatangan Pak Prabowo ke rumah itu sebagai lebaran silaturahmi sama seperti warga yang lain datang ke rumahnya Ibu Mega. Ibu Sri datang ke situ. Mantan Menteri PUPR datang ke situ. Anaknya Pak Prabowo, Mas Didit juga datang ke situ. Dan semuanya diterima oleh Ibu Mega. Kan itu penjelasannya gitu. Artinya perang simbolik itu terjadi. Ibu Mega menganggap pertemuan ini nggak istimewa. Tapi mungkin bagi Pak Prabowo kalau nggak istimewa menurut saya dia nggak akan datang ke apa namanya Dan apa yang akan terjadi ke depan kita akan lanjutkan selepas jeda. Tetaplah bersama kami di Rakyat Bersuara. Nanti sekali. Kembali di sesi terakhir, Rakyat Bersuara. Sekarang adalah waktunya untuk closing statement, pernyataan penutup. Tapi kalau ingin menyampaikan sesuatu terkait pertemuan, silakan. Saya mulai dari Bung. Oh, Anda, silakan. Terima kasih, Bang Aiman. Andi, silakan. Kalau kita melihat, saya mengatakan syukur alhamdulillah bisa bertemu. Ini air terbuka nih ya? Ya, karena sudah ketiga ya. Yang diharapkan kemarin itu waktu Danantara, peresmian Danantara. Di situ ada Pak Jokowi sebagai presiden ke-7, di situ ada Pak SBY hadir di sana. Kan diharapkan beliau hadir. Kan beliau lagi umroh pada saat itu, ya kan? Maka dicarikan waktu. Presiden kan juga sibuk waktunya kan. Bagaimana ada waktu untuk dan timing yang tepat. Hari Raya Idul Fitri ini saling memaafkan ini timing yang tepat. Kalau dia datangnya malam, beliau juga sibuk dengan urusan-urusan pada malam hari baru beliau punya waktu untuk hadir ke rumah Ibu Mega. Kenapa hadir ke rumah Ibu Mega? Pertemanan beliau itu seperti kakak dan adik. Ya. Tidak ada nama kita katakan ada Bapak Presiden di sana, tidak. Sebagai sosoknya Pak Prabowo hadir di sana sebagai adik dari Ibu Mega. Kalau pembicaraan di sana hanya mereka yang tahu. Kalau mungkin kalau kita melihat mungkin juga nanti ada kaitan dengan Kongres PDIP yang maksudnya? akan datang. Kan gitu. Ya artinya negara ini aman lah. Damai. PDIP minta dukungan dari Pak Prabowo juga. Itu ada keuntungan. Ya, itu soal Kongres itu maksudnya apa? Itu bisa saja seperti itu. Tapi yang jelas adalah mungkin langsung mengundang. Ibu Mega mengundang Pak Prabowo untuk hadir. Oke. di acara Kan Kongres. kalau orang logikal mengundang itu, Ibu Mega yang datang ke istana meminta kehadiran Pak Prabowo untuk datang. Itu kan kalau resmi, Bung Ray. Ini kan kita ini ibarat kakak dan adik. Kalau kakak dan adik tidak perlu kita formal. Iya, kalau makanya. dikatakan Kalau Mas, orang hadir ya Mas. Oh siap Mbak Ayu. Itu sudah pasti otomatis. Ya iya, beliau itu. Artinya orang itu kalau datang ke rumah orang lain menandakan dua hal. Pertama, betul dia hormat. Yang kedua adalah dia butuh sesuatu. Ini Ibu Mega. Ibaratnya nih kalau kita buat ilustrasinya, Pak Prabowo datang ke rumah saya dulu ya. Ngapain? Saya mau nyerahin undangan Kongres.
Itu kan pemikiran dari Bung Rey. Kan saya bilang ini tidak formal untuk bicara itu. Gini loh maksud ada saya. pembicaraan-pembicaraan lain yang di dalamnya Bung Rey. Iya. Yang kita tidak Ya, itu ketahui makanya. seperti sebagai negarawan masing-masing. Makanya, kalau- yang paling utama saya adalah beliau sudah bertemu, alhamdulillah. Iya. Mudah-mudahan Presiden Ya, kalau kita Round bicara Table soal- Club, kalau di kita mana bicara semua soal kongres presiden itu tadi. hadir di sana, Kita bicara soal di bawah kongres itu kepemimpinan tadi. Pak Prabowo Subianto, maka negara ini akan damai dan tentram. Oke, baik. Makasih tapi untuk tangan. Ada yang mau disanggah nggak? Iya. Terkait kongres misalnya. Saya ingin menyampaikan saja bahwa sebaiknya tidak menduga-duga tentang apa pembicaraan Pak Prabowo dengan Bu Megawati. Biarlah saat ini PD Perjuangan dan Pak Prabowo yang paling tahu. Jadi saran saya itu Ya, aja. setuju, Dan, setuju. saya closing statement saya mau berpesan kepada pemerintah saja untuk lebih serius bekerja dan lebih cermat mencermati situasi geopolitik global yang sedang terjadi karena ini tidak mudah. Badainya tidak kecil, angin puting beliungnya besar. Jadi jangan ditanggapi dengan statement-statement nyeleneh, apalagi statement-statement yang justru menunjukkan kita anggap remeh sesuatu. Karena palu godamnya akan semakin besar kalau kita menganggap remeh sesuatu. Itu yang pertama. Yang kedua saya mau sampaikan kepada Pak Prabowo, segeralah mengevaluasi kabinetnya. Siapapun pejabatnya yang masih belajar jadi pejabat, sudahlah ganti-ganti dulu lah dengan orang-orang yang memang mengerti pekerjaannya apa, mengerti membawa perahu bernama Indonesia ini ke jalan yang benar sesuai dengan cita-cita kemerdekaan kita. Kalau sekarang karena kita melihat pejabat ini banyak yang tidak mengerti sebetulnya dia mau ngapain, malah sibuk upload kegiatannya di media sosial, apa itu gak jelas. Jadi saran saya kepada Pak Prabowo segera melakukan evaluasi terhadap kabinetnya. Gantilah orang-orang yang memang masih belajar bekerja, belajar berjabat. Udahlah, kita ini butuh orang-orang profesional. Bukan dengan kader PDIP itu diganti ya? Oh, saya tidak mau bicara tentang itu. Itu biar keputusan partai. Tetapi saya ingin siapapun yang duduk mengurus negara ini adalah orang-orang yang profesional, pengabdi kepada Merah Putih, kepada Garuda. Jadi itu aja Tegaskan pesan dulu saya. Bung Ferdinand, PDI mau koalisi atau mau oposisi? Kalau saya ditanya pendapat saya pribadi, saya memilih berdiri di luar. Tapi kalau keputusan partai berbeda, saya pasti ikut partai. Oke, baik. Bung Refli silakan. Terus. Iya, yang namanya oposisi itu is a must ya, satu keharusan. Jadi pemerintahan tidak perlu risau kalau ada orang-orang yang bersikap oposisional. Di Indonesia ini justru peran oposisi formal di parlemen, di partai politik, di political society itu tidak berjalan dengan baik. Karena oposisinya masih oposisi cari rente, masih take and give. Kendor keras kan begitu. Harusnya ya oposisi yang betul-betul firm terhadap angka, nilai, value dan lain sebagainya jelas gitu. Jadi kalau kita misalnya aspek apa yang ingin kita kritisi dengan luar biasa, aspek ekonomi misalnya, apa pertumbuhannya yang 8%, kemudian pengangguran, kemiskinan dan lain sebagainya. Tapi partai politik dan parlemen tidak menjalankan itu. Yang menjalankan itu adalah society, mahasiswa, para ahli, para aktivis dan lain sebagainya. Nah, rupanya sepertinya kalau kita lihat pertemuan-pertemuan elit dan lain sebagainya, rasanya mereka sibuk bicara tentang bagaimana bagi-bagi sesuatu saja, saya merasa. Apakah sesuatu itu diambil atau tidak, itu soal lain. Misalnya pernyataan Surya Paloh, kita tahu dirilah karena kita bukan pendukung Prabowo dari awal. Kan artinya pembicaraan bagi-bagi awalnya kan, tapi tidak diambil. Saya kira dalam rangka 20 April nanti 6 bulan masa pemerintahan Presiden Prabowo, sesungguhnya barangkali akan ada reshuffle seandainya misalnya PDIP mau ditarik ke dalam. Nasdem mau ditarik ke dalam, artinya kan harus ada slot yang diciptakan. Gak mungkin dong kemudian tiba-tiba diciptakan kementerian baru lagi ya kemudian untuk partai tersebut. Yang terjadi pasti adalah beberapa menteri akan diganti. Bisa jadi dalam rangka itu juga. Jadi barangkali Prabowo ingin memastikan bahwa apa yang dia kerjakan itu didukung oleh segenap atau seluruh komponen bangsa. Padahal dalam negara demokrasi tidak akan pernah terjadi seperti itu. Selalu ada komponen masyarakat yang dengan kritis, dengan cara cerdas, mengkritik kebijakan-kebijakan yang kira-kira bermasalah. Karena tidak ada kebijakan yang sempurna. Contoh misalnya, apakah salah kalau saya memberikan makan
bergizi kepada anak-anak yang tidak mampu dan lain sebagainya. Pernyataan itu tidak salah. Tetapi begitu kita going into detail, apakah program itu berlangsung dengan sebaik-baiknya tanpa dikorupsi? Kan itu yang kita harus jaga bersama. Bukan kehendak Prabowo ngasih makan, itu nggak ada yang salah. Karena saya dengar dia menyinggung-nyinggung nama saya dan kemudian dikaitkan dengan pemberian makan dan lain sebagainya. Padahal bukan itu yang saya sering bicarakan. Sehingga menurut saya ke depan ya sudah go ahead. Kita berharap bahwa dalam diri Prabowo tidak ada conflict of interest. Sorry to say, saya mengatakan conflict of interest itu banyak sekali di Jokowi. Conflict of interest itu muncul di terakhir masa pemerintahannya SBY. Tapi kita berharap dia tidak punya conflict of interest. Kenapa? Pada masa akhir pemerintahan SBY sudah mulai membelokkan Demokrat tidak lagi sebagai partai Demokrat. Dulu Ferdinand di sana ya kalau nggak salah. Tetapi mulai partai keluarga, ya kan? Saya tidak bisa membayangkan kira-kira kapan AHY diganti. Mungkin sampai 20 tahun barangkali belum diganti juga. Bayangkan still young, masih muda, ya kan? Lalu Jokowi, dulu kita tahu Gibran tidak tertarik politik. Tapi begitu periode keduanya mulai. Tapi kan Demokrat beda. Bisnis dan lain tidak sebagainya. jadi presiden kan. Oh enggak dong. SBY balik lagi kan menyiapkan perahu itu kan ketika Anas Urbaningrum, ingat enggak? Iya tapi kan pada masa akhir 2017 waktu I know, tetapi ingat Pilkada DKI. itu dia balik lagi kan? Politiknya. Iya, dia balik menyiapkan perahu itu. Itu kan pinternya dia. Perahu itu dia siapkan. Nah, kalau misalnya Prabowo kemudian menyiapkan Didit, menyiapkan the second term of office, menyiapkan siapapun, Saras dan lain sebagainya sebagai dinasti keluarga, maka kerusakan yang sama akan terjadi juga. Nah, saya berharap Prabowo menjadi pemimpin yang genuine, tidak berpikir pada periode kedua, tapi berpikir bagaimana mencetak prestasi sebanyak-banyaknya dan melakukan evaluasi dengan objektif terhadap pembantu-pembantunya. Dan yakinlah, jangan takut dengan Ray Rangkuti. Ray Rangkuti tidak akan pernah berbahaya. Apalagi Refli Harun. Kita ini cuma kritik doang. Gak punya agenda politik. Saya udah mengatakan sampai 2029 saya tidak akan tertarik jabatan apapun dari pemerintahan ini. Selesai. Anda mau ngundang saya, mau ngapain? Paling cuma berdebat doang. Anda mau kasih saya offer apapun, tidak akan saya terima. Dan tidak mungkin saya terima begitu saya sudah publicly mengatakan seperti ini. Karena saya sengaja sebagai kontrol pribadi saya, jangan sampai kemudian ada gosip-gosip di bawah yang mengatakan, Refli mau negosiasi dan lain sebagainya. No way. 2029 saya tetap beroposisi. Amin. Oke, baik. Silakan Bung Smart. Nggak bisa disalahkan Bu Refli. Karena ada juga tokoh yang menyebut dan mengatakan isu terbuka nggak akan ikut tiba-tiba jadi pejabat juga ujung-ujungnya. Dan itu sering diundang oleh Bung Aiman. Oke. Babe Haikal kan, saya kan bukan kiai. Silakan. Ya, jadi ada beberapa poin di closing statement ini yang ingin saya sampaikan bahwa pemerintahan Prabowo ya, dengan kepemimpinan Presiden Prabowo menyikapi berbagai dinamika ya, termasuk kebijakan Trump dan lain sebagainya, saya rasa sudah sangat cepat respon. Tergantung perspektifnya bagaimana, karena dia sudah melakukan konsolidasi ASEAN, mengirim utusan dan lain sebagainya, yang menurut kami itu adalah langkah cepat sebagai kepala negara. Bahwa memang ada hal yang belum terkomunikasi dengan baik, mungkin itu akan diperbaiki oleh pemerintahan ini. Bahwa memang ada langkah-langkah konkret yang dilakukan Pak Prabowo itu harus diakui juga. Dia langsung ke Malaysia, bertemu dengan kepala negara Malaysia dan lain sebagainya. Ini kan juga bagian dari mengkonsolidasi dampak dari kebijakan Trump dan yang juga mengantisipasi apa saja dampak negatif ke Republik. Nah, bicara soal tadi disampaikan soal para petani, saya responnya juga cukup baik. Baru beberapa hari lalu juga kan sudah mulai disiarkan, Pak Prabowo sampaikan kasus Bulog misalnya. Bulog itu seluruh direksinya diganti cuma karena petani tunggu. Karena Pak Prabowo minta dijemput itu. Gitu loh, gabah segala macam itu dijemput yang memang udah petani-petani itu sudah panen. Direksi diganti karena soal itu. Jadi saya juga meyakini sekali soal tomat busuk itu juga sudah teratasi dengan baik. Bahwa memang juga ada juga misalnya ya, ada juga kewenangan kepala daerah, bupati dan lain sebagainya dalam mengatasi soal panen di daerah-daerah. Itu kan juga tidak bisa dipungkiri.
Dan tidak sedikit loh kepala daerah yang dari partainya Bung Ferdinand, banyak juga termasuk di wilayah Jawa Barat gitu. Jadi saya rasa semua juga saat ini harus bahu-membahu. Bahwa ada lapangan pekerjaan hilang, akan datang juga lapangan pekerjaan lain. Misalnya aquaculture, soal budidaya perairan segala macam. Pak Prabowo juga sudah sampaikan bahwa akan ada puluhan ribu itu masuk tenaga kerja baru, misalnya kapal ikan yang akan dibangun dan lain sebagainya. Dan ini kan sesuatu yang perlu juga kita apresiasi, bahwa pemerintahan tidak berdiam diri, bahwa pemerintahan terus berbenah diri, bahwa ada hal yang kurang itu lumrah dalam pemerintahan, tapi bahwa ada hal yang perlu kita apresiasi dan kita dukung. Dan sudah saatnya jika bicara soal tema sekarang ini, Bung Aiman, Indonesia harus apa? Harus bersatu, persatuan kesatuan. Jadi kalau tanpa terkecuali, jadi kalau pertemuan antara Ibu Mega dan Pak Prabowo yang terjadi kemarin malam ya, kalau tidak salah, itu kan juga bagian dari simbol persatuan kesatuan. Mudah-mudahan Bung Ferdinand, Bung Refli dan lain-lain juga bisa bersatu padu dengan posisinya masing-masing. Saya rasa nggak ada masalah. Baik, terima kasih Bung Smart. Pak Amir Hamzah, silakan 2 menit ya, maksimal. Saya kira penyelenggaraan pemerintahan negara kita ini kan syarat dengan peluang, tapi juga penuh dengan tantangan. Untuk memanfaatkan peluang, kita perlu kemampuan dan kekuatan. Untuk menghadapi tantangan, kita juga perlu kemampuan dan kekuatan. Oleh karena itu kita harapkan bahwa apa yang terjadi belakangan ini barangkali merupakan tekad kita bersama di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo dan jajarannya untuk memanfaatkan peluang itu secara maksimal dan juga menghadapi tantangan secara maksimal sehingga dapat mewujudkan social society yang kuat dan didampingi dengan kemampuan pertahanan keamanan negara yang mapan. Saya kira barangkali demikian harapan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir Bung Rey, silakan. Terima kasih. Saya sebetulnya kan saya kira di forum ini juga dari awal mengatakan saya nggak terlalu optimis dengan pemerintahan Pak Prabowo gitu. Saya mengatakan saat itu dari kasus soal pembentukan kabinet yang jargonnya adalah efisiensi, ternyata jumlahnya sampai 44 ya. 48 malah ya anggota kabinet yang sekarang ini gitu. Saya kira akan berhenti di situ dan kenyataannya kan tidak, nambah lagi ya kan. Wamen di 48 anggota kabinet ya, ditambah ini lagi, tambah itu macam-macam dan sebagainya gitu. Dan saya kira apa yang kita bicarakan dulu di sini ini juga yang kelihatan mulai menyeruak di tengah masyarakat. Ada rasa tidak percaya bahwa pemerintah kita ini betul-betul sedang menjalankan apa yang disebut dengan efisiensi. Istilah masyarakat kita itu kalau kita kutip di medsos itu adalah ya efisiensi itu hanya untuk kita, untuk mereka sih kagak gitu. Apalagi kemarin misalnya kan kita membaca di berita bahkan aspri presiden pun dijemput dengan pesawat kepresidenan ke Bengkulu kan. Kan itu mungkin bagi sebagian orang ya nggak apa-apa lah, tapi itu kan bagi orang lain itu mengatakan ini bagaimana logikanya? Sekelas aspri dijemput oleh presiden pakai pesawat kepresidenan ke Bengkulu gitu. Jadi pada tingkat tertentu yang membuyarkan apa yang disebut dengan tarikan efisiensi itu justru adalah perilaku-perilaku di kalangan mereka sendiri gitu. Belum lagi misalnya soal retret yang biayanya berapa tuh. Kan itu juga udah kritik soal efisiensi macam-macam. Gini kan tadi Bung Semar mengatakan persatuan. Sebetulnya ini bisa terjadi kalau presidennya sendiri mencontohkan itu pada dirinya. Misalnya efisiensi. Dicontohkan sendiri. Masa aspri dijemput pakai pesawat kepresidenan ke Bengkulu? Kecil, tapi itu kan simbolik gitu. Yang dilihat orang apa? Loh kok jadi begini gitu, kira-kira itu satu. Nah yang kedua, tidak bisa tidak, harus ada pemberantasan korupsi memang. Pokok persoalan kita itu menurut saya uang kita habis karena dimakan oleh orang yang tidak punya hak. Dalam hal ini tentu koruptor kan. Sayangnya KPK kita ini bekerja keluar bukan ke dalam. Padahal semestinya yang harus dilakukan oleh KPK itu adalah bagaimana ia membentengi orang yang sedang berkuasa agar tidak menggunakan kewenangan dan kekuasaan pada dirinya untuk menggarong uang rakyat.
Lah ini kan KPK kerjanya apa? KPK yang dulu 6 bulan, 7 bulan udah ada loh menteri yang mereka cokok tuh. Ini apa? Konferensi pers ukuran 2 miliar, 3 miliar. Jadi kalau KPK nggak bisa dioptimalkan oleh Pak Prabowo, sementara KPK ini sekarang sudah bagian dari pemerintah, eksekutif, jangan kita berharap akan ada pertumbuhan ekonomi yang signifikan. Yang ada sekarang seperti yang kita lihat itu tadi kan, kalau keluar ke oposisi kencang, kalau ke dalam KPK seperti tutup mata. Dan perlu tindakan-tindakan yang juga tegas. Kasus bambu itu, pagar bambu, sudah tepat dong. Tapi mosok ya hanya sampai di kepala desa? Kan gak masuk akal kita. Buat apa kepala desa dan seberani apa kepala desa kok bisa mensertifikasi laut? Kalau tidak ada sesuatu yang bayangan kita kan, yang lebih besar kekuasaannya di belakang kepala desa itu. Nah yang ketiga tentu saja adalah apa yang disebut oleh Pak Amir tadi itu. Soal dugaan korupsi yang terjadi pada rejim-rejim sebelumnya. Yang harus juga dituntaskan oleh KPK kita yang sekarang. Nah yang ketiga berhubungan dengan soal penegakan hukum itu, saya dari awal mengatakan Pak Prabowo tolong diganti Pak Sigit. Kenapa? Karena polisi kita ini mohon maaf, yang dibaca oleh publik kita itu hari demi hari yang negatifnya. Dan makin kesini kelihatan respek publik terhadap kepolisian kita juga makin menurun. Enggak lah, kalau itu kan bisa dibantah. Bahwa kepuasan publik terhadap Polri cukup tinggi, Rey. Cukup tinggi. Jangan kau menafikan juga. Oleh karena itu, bahwa setiap Kapolri itu selalu ada persoalan-persoalan yang terjadi. Itu macam-macam. Enggak zaman sekarang aja sebenarnya. Oke. Jadi, kan tadi Anda menyebutkan bahwa setiap Kapolri ada masalah. Ya, iya, Pak. Kan ada aja persoalan-persoalan yang hadir. Ya, nah, persoalannya bahwa di era sekarang jauh lebih cepat penanganan. Kasus Sambo dan lain sebagainya. Bahwa satu-satunya Kapolri, Rey, itu yang bikin lomba mural mengkritik Polri. Ya. Oleh karena bikin orasi segala macam yang mengkritik Polri dikasih hadiah pula lagi. Ya. Nggak ada sebelumnya Kapolri sebelumnya gitu loh. Oleh karena Anda menyebut tadi bahwa di setiap Kapolri itu ada masalah, oleh karena itu saya mengatakan copot Kapolrinya. Bukan ada masalah, bahwa selalu ada permasalahan di zaman-zaman Kapolri menjabat. Siapapun Kapolrinya. Ya. Bahwa ada persoalan yang diselesaikan oleh Kapolri dengan gayanya masing-masing, itu juga harus diapresiasi. Ya. Sebut Kapolri siapa yang bikin mural mengkritik Polri dengan keras. Ya. Sebut Kapolri siapa yang melakukan lomba orasi dengan mengkritik Kapolri dengan keras. Tidak Coba ada. sebut Kapolri mana yang Kapolri juga Kapolri mana yang mencetak sawah sampai 1.000 mobil komando gitu loh. 1 juta hektar. Jadi enggak gitu juga. Tapi jangan juga prasangka buruk Kapolri terus gitu loh. Baik, ini adalah akhir dari Rakyat Bersuara. Siapapun berhak untuk menyampaikan selama sampaikan dengan fakta dan data. Dan ini sekali lagi lahir. Terima kasih Bapak sekalian. Kita akan lanjutkan nanti di Rakyat Bersuara pekan depan. Saya Aiman Wicaksono. Salam. Terima kasih.